Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan kembali lagi bersama-sama akan melihat suatu diskusi atau debat yang sangat menarik di mana di dalamnya ada para apologet Kristen dan mereka akan berhadapan dengan Ustadz Suma bersama dengan Ustadz Wafi. Kita akan melihat bagaimana mereka akan beradu argumentasi dengan data-data yang seharusnya itu bisa dibuktikan kebenarannya. Ya memang karena pada dasarnya ketika Ustadz Suma ini berdiskusi membawakan satu narasi, pasti data-data yang dia pakai atau dia gunakan itu sama sekali tidak bisa dibuktikan kebenarannya, apalagi hal itu berkaitan dengan kekristenan seperti itu. Dan ketika para apologet Kristen ini membahas tentang apa yang diyakini dan dipercayai oleh Ustadz Suma seperti itu, pasti pada akhirnya akan membuat mereka kepanasan, emosi karena kebenaran itu dibukakan seperti itu. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Nabi umur 40, nggak pernah ada Muhammad yang Anda ceritakan gitu. Yang saya tanya, Anda mendapatkan Muhammad yang sedemikian rupa itu dari kitab apa? Kalau nggak ada di Quran gitu. Ya apakah umat muslim membuat sosok Muhammad baru yang bukan Muhammad versi Quran? Sudah? Silakan. Dasarnya dalam Quran mana kalau Muhammad jadi Nabi umur 40? Gini Pak, nanti kalau saya balik ya, mana ada keterangan Yesus seumpama ya, bahwa di dalam Al-Quran, di dalam Bible, Yesus pernah mengatakan, ayo sembahlah aku. Mana ayatnya? Nah, kenapa kalian menyembah? Kok butuh tafsiran-tafsiran? Nanti kan kalau dibalikan seperti itu, Anda juga tidak akan bisa menjawab gitu. Jadi, ketika saya sudah menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk bertanya kepada orang-orang yang ahli, karena begini Pak, masadirut tasyrik di dalam Islam ya, sumber pengambilan hukum di dalam Islam yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW, as-sunnah. Sunnah itu artinya perkataan Nabi, pekerjaan Nabi, dan hal-hal yang disetujui oleh Nabi. Nah, apakah ada dasarnya di dalam Al-Quran kita harus mengikuti Nabi? Ada. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Nabi Muhammad. Atau ayat-ayat yang lain. Seperti wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma. Tunggu dulu. Saya jelaskan dulu dari awal biar jenengan tidak memaksa saya. Ayatnya harus ada. Itu kan gagal paham Anda namanya. Itu. Kan jenengan mintanya itu ayatnya harus ada yang seperti ini, harus ada yang seperti itu, sesuai keinginan jenengan, kan gitu. Bukan seperti itu. Makanya Anda salah memahami pertanyaan saya. Gimana? Ya? Anda kan minta ayat kan? Bukan, gini. Makanya saya nggak minta ayat, gini loh. Umat muslim menceritakan tentang sosok Muhammad yang menjadi nabi umur 40, dadanya dibelah, kemudian dicuci dengan air zam-zam, kemudian begini dan begitu. Waktu saya baca Quran, itu semua nggak ada. Yang demikian itu nggak ada. Ya iya, jenengan kan berarti minta ayat kan? Bukan minta ayat. Pertanyaan saya, kenapa umat muslim membuat sosok Muhammad yang tidak ada dalam Quran? Kok umat muslim yang membuat? Siapa itu yang memproduksi bahwa Muhammad jadi nabi umur 40, dadanya dibelah, dicuci pakai air zam-zam? Loh, itu kan ada di hadis-hadis Rasulullah itu. Jadi kan begini, sumber pengambilan. Gini, bedakan dulu antara Al-Quran dengan hadis gitu. Karena di Al-Quran itu bukan berbicara tentang biografi, Pak. Gitu. Dilanjut dulu Ustaz aja. Coba hadisnya mana? Kalau hadisnya mana? Kalau Muhammad cerita bahwa dada saya dibelah waktu kecil, coba hadisnya mana? Oke. Bentar ya. Saya open dulu. Sampean bisa baca Arab? Iya, diartikan saja. Kan saya nggak harus bisa baca Arab langsung. Oh, soalnya bilang 10 tahun. Saya tadi 10 tahun tadi tuh ya, luar biasa ya. 10 tahun yang saya pelajari artinya. Oh, terjemahannya. Iya. Sambil lalu saya nyari hadisnya, monggo ini ada Bang Zuma. Monggo Bang, di anu dulu. Boleh, silakan dibantu sama Julkipli juga boleh. Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Monggo Bang. Ya, silakan Julkipli tunjukkan saja. Lagi ada anak TK bertanya tentang kapal selam itu adalah ikan, gitu ya? Iya. Tunjukkan hadisnya kalau Muhammad bercerita bahwa dadanya dibelah.
Saya baru dengar itu. Ada nggak hadisnya itu? Coba Anda tunjukkan ke saya. Ada nggak? Saya Tadi baru dengar itu tadi hadis. Ustadz Wafi mau ngasih tunjuk dia. Mungkin langsung Anda selamatkan, mungkin boleh. Saya baru dengar. Saya minta dari Anda bisa tunjukkan hadisnya. Itu Ustadz Wafi tadi mau nunjukin. Anda yang membawa narasi. Tadi saya dengar 10 tahun Anda belajar. Nah, justru itulah yang saya konfirmasi mengapa kalian menciptakan sosok Muhammad yang tidak diceritakan Al-Qur'an. Nah, Ustadz Wafi Nah, di sini ya tadi hadisnya mau mana? Ya, Wafi tadi ngomong, saya tunjukkan. Bahkan ngomong kamu bisa Daripada salah, lama Wafi. menunggu beliau, Anda lah yang nunjukkan. Anda Ini. yang bawa narasi kan. Sampean Gede. minta hadis ya, hadis yang berbahasa Indonesia Mas ya. Ini alhamdulillah ada ini yang bahasa Indonesia. Di NU online ya, jangan buka ya. Saya orang NU ya. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari ya. Atap rumahku terbuka saat aku di Mekah. Jibril alaihissalam lalu turun dan membuka dadaku. Kemudian ia membersihkan dadaku dengan air zam-zam. Lalu ia membawa baskom emas yang penuh hikmah dan iman. Setelah itu ia meraih tanganku dan mengajakku naik ke langit yang bawah, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Dor. Mana kita Bukharinya? Ya, kita Dor. Bukharinya kok yang saya tanya. Monggo bang, lanjut bang. Ya, kita Bukharinya yang saya tanya. Wah, dia lebih pintar ini, lebih pintar hadis dia dari kita. Ya, Anda lah yang tunjukkan. Saya ingin tahu. Saya ini belajar hadis dari Ya, pakar jadi apa ini? gini. Pakar PT. Silakan. Jadi PT gini yang saya kanan-kanan. bilang. Ini yang saya bilang. Saya sudah bolak-balik Quran itu 10 sampai tahun Wih. ini. Quran saya. 10 tahun ini. Saya tidak pernah menemukan sosok Muhammad yang diceritakan oleh umat Muslim. Gitu loh. Terus? Yang saya temukan di dalam Quran, Muhammad tuh hanya disebut 4 kali. Nggak ada Terus? yang sedemikian rupa itu, yang begini dan begitu. Jari Nabi, jari-jarinya keluar air lah, atau apalah, pohon palem nunduk lah kalau dia lewat dan sebagainya, itu nggak ada saya temukan. Pertanyaan saya, Ya. kenapa teman-teman Muslim membuat sosok Muhammad yang tidak pernah diceritakan dalam Al-Quran? Apa ini? Ini suara apa ini? Mas Dedi Wijaya ini. Monggo, lanjut bang. Iya. Jadi Edis belum tahu jawabannya selama ini 10 tahun. Saya bertanya, mengkonfirmasi, kenapa teman-teman Muslim membuat sosok Muhammad yang tidak ada di dalam Al-Quran? Contohnya yang mana tuh? Contohnya adalah sosok Muhammad yang jadi Nabi umur 40. Di Nah, mana dalam itu Quran sosok Nabi? Dari mana sumbernya Anda dapatkan itu? Itu tanya aja Wapi coba. Jadi Muhammad jadi Nabi umur berapa Wapi? Jadi Nabi umur 40 tahun. Udah Minta hadis konfirmasi lagi. Ya. Enggak, itu Minta udah hadis lagi. konfirmasi. Bukan, si Zulkifli kan nanya saya, makanya saya konfirmasi ke kamu. Kalau saya ngomong kan nggak dipercaya. Silakan. Oh, tak kira mau minta hadis lagi. Soalnya sudah 10 tahun, masa hadis-hadis kayak gitu gak nemu sama sekali? Ngapain aja 10 tahun? Jadi begini ya Wapi ya. Kita itu harus membedakan mana Muhammad yang historis dan mana Muhammad yang legenda. Gitu loh. Robert Spencer dalam bukunya Did Muhammad Exist ya, itu menguraikan panjang lebar. Apakah sosok Muhammad yang dikenal oleh umat Muslim sekarang ini itu betul-betul sosok Muhammad yang historis atau sosok Muhammad yang legenda? Makanya tadi saya tanya sama Ustadz Wafi, kalau itu tertulis di dalam hadis Bukhari, mana hadis Bukharinya? Kenapa kok tulisan apa namanya? HP. Oh, jadi ada di hadis Bukhari ada? Itu Wafi tadi baru ngomong katanya di Bukhari. Enggak, ya Saya. Kalau yang selama ini yang Anda baca di hadis mana? Ya, jadi begini. Saya pernah pergi ke toko buku. Saya beli buku yang namanya Sirah Nabawiyah. Ya. Terus? Nah, Ya. sebagai orang yang betul-betul ingin mengerti tentang Islam, saya pelajari sumber-sumber ini dari mana. Ternyata setelah saya selidiki dengan seksama selama 10 tahun, 10 tahun ya hasil penyelidikan. sumber-sumber dari buku biografi Muhammad itu berasal dari orang sebut itu kitabnya Ibnu Ishaq. Di mana Ibnu Ishaq ini, ya kan, dikatakan sendiri oleh para ulama itu sebagai dajjal. Bagaimana Anda mengkonfirmasi bahwa apa yang diinformasikan oleh Ibnu Ishaq itu adalah kebenaran? Silakan. Kebenaran di antara kebenaran yang Anda maksud itu yang mana? Misalnya seperti dada Muhammad dibelah, dicuci hatinya dengan air zam-zam, ya. Nah, Kemudian itu ada dia korelasinya dengan akidah umat Islam nggak tuh? akidahnya adalah sebenarnya Muhammad yang dikenal oleh umat Muslim ini apakah sosok Muhammad yang historis atau sosok Muhammad yang legenda? Jadi gini, ketika misalnya dia dibelah dadanya atau tidak dibelah dadanya, apakah itu ada biasnya terhadap iman Islam? Tentu saja. Kalau orang percaya dengan itu berarti kalau dia dadanya dibelah apa efeknya? ya, apakah Zulkifli percaya dengan itu? Saya konfirmasi dulu. Kalau tidak berarti selesai kita.
Saya kan udah bilang sama Anda, saya belum pernah menemukan materi itu. Nah, ini. Jadi Anda kan yang Zulkifli. bawa nih. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya dibelah dadanya atau tidak dibelah dadanya, apa korelasinya dengan iman saya sebagai seorang muslim? Misalnya, kalau dia dibelah, gugur iniku. Kalau tidak dibelah, gugur imanku. Yang mananya itu kira-kira? Baik. Jadi sebenarnya itu Ini hanyalah Mas Edi, sampai minta Ulang Arabnya lagi. ya, saya bacakan. Artinya Fa'an aja. Anas bin Malik qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'ab ma'al ghilman fa akhadha fa sara'ahu fa syaqqa an qalbihi. Dibelah, syaqqa itu artinya dibelah ya. An qalbihi dadanya. Ini hadis riwayat siapa? Kita lihat. Rawahu Muslim. Imam Muslim juga meriwayatkan, bukan hanya Imam Bukhari. Ini panjang banget, hadisnya banyak. Arabnya sudah saya katakan, terjemahannya sudah ya, selesai PR saya. Monggo. Tapi yang Lanjut. Ya. dia beli ini Ustadz Naja buku bukan hadis loh. Itu yang Ya. saya keliru. Sedangkan Ustadz Naja ini banyak hadis-hadisnya katanya. Dia cuma satu buku itu tadi, Pakar TV ini. Pakar PT, salah Iya. kebalik. Jadi begini ya. Ini udah Bakar bisa bicara PT, belum ini? PT Soalnya kadang-kadang. diganggu terus ini. Enggak, yang Monggo. tadi itu loh yang saya maksud. Kalau misalnya saya tidak percaya atau dada Rasulullah dibelah atau tidak dibelah, itu apa efeknya terhadap iman saya Baik, sebagai pertanyaan muslim? yang bagus. Pertanyaan yang bagus Hmm. dari Zulkifli. Iya, Jadi iya. itu tadi saya hanya memberi satu contoh. Mm-mm. Dengan demikian itu berlaku kepada seluruh cerita tentang Muhammad yang diceritakan di dalam Suara sirah. bro Edi situ kecil bro, bagusin dulu. Suaramu Kecil. kecil, nggak kedengaran. Masa Ya, sih? dekatkan Sekarang, lagi. sekarang gimana? Ah, itu bagus. Oke, Iya, silakan jadi- begitu. Jadi begini ya Zulkifli ya. Kamu kan tadi minta contoh. Itu saya beri satu contoh begitu. Saya kasih satu contoh supaya apa? Mengambil sampel dari keseluruhan cerita tentang Muhammad. Gitu loh. Maka itu impact-nya itu terhadap semua cerita tentang Muhammad. Misalnya dia menerima wahyu di Gua Hiro. Ya, bertahanus di Gua Hiro pada umur 40 tahun. Karena semua berasal dari itu. Kitab Sirah Nabawiyah itu yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Di mana Ibnu Ishaq sendiri tidak pernah ketemu dengan Muhammad. Bahkan dikatakan oleh Imam Malik sebagai Dajjal. Gitu loh. Enggak, efeknya terhadap iman saya apa? Efeknya berarti semua cerita tentang Muhammad yang Anda ceritakan itu menjadi tidak bisa dipercaya. Gitu loh. Jadi Karena Al-Quran semua bersumber ini, jadi Al-Quran ini gimana? Al-Quran itu hanya empat kali menyebut Muhammad. Iya, nggak Ya, masalah. makanya- Maksud saya, kalau semua cerita-cerita yang Anda jadikan dasar itu tadi belah dada atau tidak belah dada, Anda mengatakan berefek kepada semua. Terus Al-Quran ini dari mana? Itu juga ya. Jadi cerita-cerita Al-Quran dari bahwa- mana? Baik, cerita-cerita bahwa Al-Quran itu dari malaikat Jibril, kemudian Allah berfirman kepada Muhammad, itu tidak pernah ada dalam Al-Quran. Bahkan saya menantang kepada seluruh umat muslim di bawah kolong langit. Tunjuk Berarti satu Al-Quran ayat. ini cuma karangan Rasulullah. Begini, saya tidak bilang Hmm. begitu. Saya yang telah meneliti Al-Quran 10 tahun tidak pernah menemukan satu Meneliti ayat terjemahan Al-Quran. terjemahan. Baik, terjemahan. Ya, Saya yang oke. sudah meneliti terjemahan Al-Quran selama 10 tahun, saya tidak pernah menemukan ada satu ayat di mana Allah berfirman kepada Muhammad atau mengatakan, "Ya Muhammad, tulislah." Nggak pernah ada. Potong leher saya kalau ada Allah berfirman ngomong sama Muhammad, "Tulislah Al-Quran." Nggak ada. Nggak ada di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah Ya, sampai Anas. sehingga Al-Quran itu tidak bisa dikatakan sebagai wahyu ya, sebagai firman Allah ya. Begini ya, kalau kita membaca Al-Quran Enggak, dari kan gini, Anda mengatakan 10 tahun Anda belajar dan Anda tidak temukan satu ayat pun di terjemahan Al-Quran bahwa Allah berfirman langsung kepada Rasulullah. Sehingga Al-Quran itu bukan firman Allah. Bukan begitu? Ya, kalau kamu tanya saya secara pribadi, saya lebih mempercayai itu adalah syair-syair dari orang yang tak dikenal. Oh, begitu. Misalnya Nah, kita kasih sekarang- contoh, misalnya oke. Al-Fatihah. Enggak, udah. Siapa yang nulis di situ? Oke, sekarang begini. Jadi kesimpulan saudara, karena Allah tidak pernah berfirman langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tanya kepada saudara, kenapa tidak Yesus berfirman langsung kepada Lukas? Tidak pernah. Berarti syair-syair tulisan Lukas itu. Tidak. Kenapa bisa bukan syair-syair? Bagaimana justru pertanyaan saya, bagaimana rumusnya kalau itu syair? Saya bisa bertanggung jawab omongan Karena saya. Kenapa? karena Yesus dengar Allah tidak bertemu dengan Rasulullah karena di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 51 Allah itu berfirman melalui tabir, melalui wahyu dan juga melalui malaikat. Itu kata Allah. Nah, Yesus dan Allah itu bukan makhluk sehingga dia harus datang ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Yesus adalah manusia. Kenapa tidak bertemu langsung dengan Lukas? Sementara Lukas itu tulisannya 2 jengkal hampir kalau digabung cerita Lukas 1 dan seterusnya sampai kisah para rasul 2 jengkal tebalnya bukunya. Nah, kalau Anda mengatakan Allah tidak bertemu Rasulullah, Anda katakan syair Al-Quran itu, lalu saya harus mengatakan catatan Lukas yang setebal itu, apalagi kalau bukan syair? Karena Yesus tidak pernah bertemu padahal dia manusia.
Gimana tuh, Edis? Sudah? Baik. Ya, sudah. Seharusnya Anda bertanya kepada saya, kenapa Anda katakan itu syair-syair dari tidak Oh, enggak. Saya terima. Anda kan Kristen. Mau Anda katakan syair, mau Anda katakan puisi, itu EGP bagi saya. Saya tidak punya kewajiban untuk memahamkan Anda bahwa itu Al-Quran karena membacanya pun Anda sanggup. Sekarang yang saya tanya, narasi yang Anda bangun terhadap Al-Quran, saya bangun narasi itu terhadap kitab Anda. Yang membedakan Allah dan Yesus manusia, bisa jalan kaki, bisa tidur ngantuk. Kenapa Anda bertemu langsung dengan Lukas, tapi Lukas langsung menulis begitu tebalnya? Saya katakan, apa yang ditulis Lukas ini? Anda mengatakan tidak bertemu. Yesus pernah bertemu Lukas enggak? Silakan. Kok ditanya lagi? Lukas pernah bertemu Yesus nggak? Iya, Kalau Anda ditanya lagi, bukannya udah dijawab tuh di awal. kalau Anda sudah tidak paham, berarti saya katakan itu bukan syair tapi dongeng. Gimana tuh? Iya, terserah Anda mengatakan apapun terhadap itu tidak Nah, masalah. berarti Oke, Bang sama, Edwin. berarti Bang Edwin, sama. silakan. Ya, kamu mengatakan Al-Quran itu adalah puisi, saya katakan kitab Anda adalah dongeng. Sama, udah selesai. Kalau Apalagi? bisa satu-satu topik dulu tuntas. Nanti pertanyaan Bro Juma. Iya, si Zulkifli mengalihkan topik ini. Oh tidak, harus kamu bertanya sebagai pakar PT, saya juga bertanya sebagai pakar Bible, kan gitu. Sabar. Ya, jadi gini ya. Gini, Mas Edi, saya tambahin sedikit ya. Gini. Ya, satu-satu topik dulu ya. Satu-satu Ya, topik. siap Mas Edwin. Jadi kan gini, kata Mas Edis barusan, Al-Quran itu syair, puisi. Hanya karena Allah tidak langsung mewahyukan melalui Nabi Muhammad, lalu dikembalikan oleh Bang Zuma. Bagaimana kalau pemikiran itu kita kembalikan kepada Bible, yang notabene-nya Yesus tidak pernah langsung mewahyukan firman-Nya kepada Lukas, masih kami tidak pernah mengajarkan kepada Muhammad itu puisi, tetapi yang disampaikan oleh Allah itu hanyalah Al-Quran. Duar. Monggo. Ya, jadi begini ya, saya harus luruskan dulu ya. Harusnya di sini setiap orang yang mengeluarkan statement itu bertanya, kok bisa? Kalau misalnya Zulkifli mengatakan bahwa Bible itu dongeng, apa dasarnya? Dan kalau saya mengatakan bahwa kitab Anda itu syair, apa dasarnya? Syair itu dia punya ciri-ciri di mana akhirannya itu selalu berbunyi a atau ab. Itu terpenuhi. Misalnya kalau kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dia matinya dengan Suaranya Bro Edis kecil, bagusin lagi Bro, bagusin. Kemudian Iya, Mas Edi suaranya tambah menjauh gitu loh. Sekarang bagaimana? Nah, Iya, agak bagus. dekat Pak Mas. Iya. Agak dekat. Jadi gini, harus tanya dulu apa itu syair. Kalau kita baca Quran, itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia berakhiran im. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian in. Ar-Rahmanirrahim im lagi. Malik yaumiddin in lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in in lagi. Jadi in. Makanya kalau saya katakan kalau Quran itu syair, saya punya pengetahuan bahwa ini masuk ke dalam ciri-ciri syair. Nah, kalau misalnya Zulkifli mengatakan kalau Bible itu dongeng, harus diutarakan apa ciri-ciri dongeng. Dongeng itu dia tidak memberikan tempat kejadian dan waktu kejadian. Contoh, kancil nyolong timun, di mana kejadiannya? Kapan waktu kejadiannya? Nggak ada. Gitu loh. Jadi kalau Anda mengemukakan sesuatu, Anda punya dasar-dasar untuk mengatakan bahwa ini memenuhi kriteria ini memenuhi kriteria itu, seperti itu. Gitu loh. Kalau kita buka Al-Quran, tidak ada di situ satu pun petunjuk bahwa ada Allah berfirman di situ kepada Muhammad. Makanya saya tunjuk satu ayat dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad atau menyuruh Muhammad menulis Quran. Tidak bakal ketemu. Monggo, Bang Zuma. Ya. Jadi gini, kalau di kitab Anda kan udah jelas tuh, ada kitab puisi, ada kitab syair. Anda harus akui itu dulu. Benar nggak di dalam kitab-kitab Anda itu ada puisi-puisi, ada syair-syair? Betul nggak? Betul sekali. Oke. Pak Juma sebaiknya dulu menanggapi dulu yang disampaikan Bro Edis. Nah, saya tanya dulu, dia kan pakar. Anda diam, dia kan pakar Erben nih. diam dulu, Erben diam. Kita dari tadi Pakar diam ini. PT. Erben diam dulu. Dia kan pakar PT. Iya, ini masih bahas itu supaya beliau sadar dan diakui bahwa kitabnya itu penuh dengan puisi, penuh dengan syair. Syair sudah pasti bukan firman Tuhan. Puisi sudah pasti bukan firman Tuhan. Oke? Itu. Nah, terus kemudian terkait dengan ini kenapa kepanasan? Hargai sedikit orang bicara, Erben. Dari Erben, tadi kita diam kenapa terus loh. Kenapa Anda kepanasan, Erben? Kenapa? Supaya dialognya tuntas dulu satu-satu topik, jangan lari kemana-mana. Ini sudah masih bahas puisi syair ini. Nanti Ya. kita bahas konteks Alkitab, kenapa ada puisi, kenapa syair, kenapa Lukas, nanti ada waktunya kita tuntaskan itu. Tapi Iya, tuntaskan sudah. Kan sudah aku bilang. Nampaknya Zulkifli Soalnya- mengalihkan perhatian, Bang Erben.
Ya, jangan Zulkifli dulu mau mengalihkan enggak dong. perhatian ya. Enggak dong. Saya kan mengatakan kitab Anda tadi, Anda yang membangun narasi. Ya, Erben, Anda diam dulu, Anda diam dulu. Jangan lari Dia ke kan, Alkitab Anda dulu. kan membangun narasi tadi. Iya. Anda kan yang membangun narasi tadi, ya kan? Anda yang membangun narasi. Anda katakan, oh ada ikan hiu, Masya Allah, thank you. Barakallah. Kan Anda yang membangun narasi. Al-Quran itu adalah syair karena Allah tidak bertemu langsung kepada Rasulullah. Seakan-akan Anda ingin pamer bahwa Tuhan Anda itu makhluk sehingga dia harus kumpul duduk bersama gitu toh, makan bersama. Nah, saya kembalikan kepada kitab Anda. Narasi itu bahwasanya Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis-penulis kitab Anda. Maka saya katakan berarti yang diceritakan itu adalah dongeng. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan mana bukti yang luar biasa, yang detail dan sempurna. Jadi itu dulu yang harus kalian buktikan. Kalau tentang ya Alkitab, sabar. iya, jangan dulu lari ke Sabar, Alkitab. nanti kita Kecuali gini, nanti kita akan bahas pelan-pelan. Nanti kita akan bahas pelan-pelan itu. kalau Bro itu sudah selesai tidak bisa menjawab apa yang disampaikan Bro Edis, sekarang waktumu kami berikan untuk bertanya. Bro Itu. Erben. Enggak, ini waktu saya menjelaskan loh. Pak Ini waktu Aktivis saya dari tadi bicara menjelaskan. itu kita diam loh. Larinya dari jantung, larinya kemana-mana kita diam dari tadi. Anda baru masuk, Anda langsung sok mengatur. Saya dari tadi diam. Ini kita tidak pakai tema. Pakar TV itu dari tadi bahasnya jantung, larinya ke ini, larinya ke ini. Kita diam aja, biasa aja loh. Anda baru Pak Zul udah bicara begitu, Anda main motong-motong. Dari tadi Yang pembahasan saya- kita biasa Gini. saja, santai. Gini Mas Erben, gimana kalau kita kasih tema, kita kasih timer, gimana Mas Erben? 2 lawan 2, oke? Oke, siap. Tapi temanya tentuan dulu apa? Ya, tentang Al-Quran kitab syair suci ya. atau kitab suci Bible dongeng, gimana? Nah, iya. Oke. Boleh. Gampang kok. Oke. Siapa dari Kristen, siapa ini? Ada Mas Herdi juga di sini. Siapa yang mau maju 2 lawan 2? Nanti Mas Arunge sebagai moderator, saya sama Bang Zuma. Oke, saya sama Edis. Boleh. Oke. Bang Arunge, siap nggak timer? Tunggu stop, saya coba ambil HP satu dulu ya. Iya. La 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 Al-Quran la. syair atau La, la, Bible la. dongeng gitu ya. La la la. La la. Siap-siap Edis. Siapkan semua ilmu yang Anda punya. Iya, Makasih kalau ya saya- teman-teman terhadap kalau saya ini selalu siap. poinnya. Kalau saya selalu Masya Allah. siap. Subhanallah. Allahu Akbar. Oke, kita lihat. Mas Erben dan Mas Edi, saya sama Bang Zuma. Temanya Al-Quran syair dan Bible dongeng, gitu ya. Berarti saya wasit Atau supaya tidak ada Akhi, supaya tidak ada yang nganggur, biarkan mereka bertiga, kita berdua, enggak masalah. Oh, ya, siap. Bro Arunge wasit aja, nggak apa-apa. Lanjut, biar adil. Oh gitu. Oke. Gimana Mas Arunge? Bisa timer? Bentar, saya lagi coba cari timernya. Di aplikasi HP itu biasanya ada langsung stopwatch. Berapa menit, Ustaz? Per orang 2 menit. Per orang bicara 2 2 menit. Jadi 4 menit begitu. Gantian gitu terus. Oke ya. Sip, mantap. Jadi 4 menit. Oke, kita mulai. Opening statement dari teman-teman Kristen dulu. Monggo dimulai. Saya mulai dulu saja ya, karena saya tadi yang membawa ya. Jadi begini. Saya Tapi perkenalkan Mas dulu. Edis, Mas Anu ya, 2 menit ya, kasih Mas Erben 2 menitnya. Baik. Silakan waktunya dijalankan ya. Jangan gerak-gerak dong kalau bisa itu jamnya. Ya. Jadi saya perkenalkan dulu diri saya ya. Saya Pakar TV, channel YouTube saya itu adalah Pakar TV ya. Di mana saya ini sudah mempelajari Quran itu selama 10 tahun dengan sungguh-sungguh dan secara mendalam ya. Yang saya dapati bahwa apa yang tertulis dalam Al-Quran itu beda 180 derajat dengan apa yang dijelaskan oleh Zulkifli, oleh Wafi dan kawan-kawan ya. Salah satunya tadi dia mengatakan, teman-teman dan umat muslim kebanyakan mengatakan bahwa Quran itu adalah firman Allah kepada Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Sementara saya baca Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, saya tidak pernah ketemu ada satu ayat, apalagi 2, ya, apalagi 3. Satu ayat di mana ada Allah berfirman kepada Muhammad. Yang saya temukan di dalam Quran itu Allah berfirman kepada Adam ada, Allah berfirman kepada Isa ada, Allah berfirman kepada Musa ada, Allah berfirman kepada Muhammad tidak ada dalam Al-Quran. Ya, bahkan Allah berfirman tulislah Al-Quran, nggak ada. Ya, kalau ada umat muslim dari kolong langit ini yang bisa tunjuk ada Allah berfirman kepada Muhammad nulis Quran, ya, leher saya jadi jaminannya. Tunjukin satu ayat dalam Quran tanpa tafsir, tanpa tanda kurung, Allah berfirman kepada Muhammad maupun Allah berfirman kepada Muhammad tulislah Al-Quran. Yang saya temukan apa?
Yang saya temukan bahwa pola Al-Quran itu seperti syair. Apa sih syair itu? Tadi sudah saya jelaskan. Ciri-ciri syair itu berakhiran a atau ab. Misalnya kalau kita buka Bismillahirrahmanirrahim, im. Alhamdulillahirabbil alamin, in. Ar-Rahmanirrahim, im lagi. Malik yaumiddin, in lagi. Jadi im. Pola-pola seperti itu ada dalam Al-Quran. Sehingga saya berkesimpulan, ini kesimpulan saya dalam diskusi, nggak melanggar hukum, bahwa Quran adalah syair-syair dari orang yang tidak dikenal. Terima kasih. Bang Erben lanjut, Bang Erben. Monggo, Mas Erben. Oke. Itu kenapa? Oke, jadi kalau Alkitab ini kebenaran yang hakiki. Kenapa? Karena Alkitab ini adalah kitab suci yang memang bukan didikte oleh Sang Pencipta kepada mereka, tetapi kesaksian dan pengalaman hidup mereka, dan juga bagaimana Allah menyatakan diri di dalam sejarah manusia, itulah yang mereka tuliskan. Jadi penulisan Alkitab bukanlah dikte dari Bapa di surga. Itu yang harus pasti. Yang berikut yang harus dicatat adalah bahwa kisah-kisah di dalam Alkitab itu sesuai dengan fakta secara inline dengan Alkitab. Bagi orang Kristen, kalau itu kitab suci, tetapi bertentangan dengan sejarah, maka itu bukan kitab suci, tetapi itu kitab yang sebaliknya. Dengan sejarah, itu terpelihara oleh bangsa Yahudi dan juga terpelihara oleh gereja. Maka Alkitab kebenaran. Tadi di awal ada disinggung tentang Lukas. Lukas itu adalah golongan dari 70 murid Yesus. Memang dia bukan golongan yang 12, dan itu ada di Sinaksarium, sejarah gereja. Dan dia menulis kitab suci itu, masih dia hidup sejaman dengan para murid-murid yang adalah saksi fakta, bahkan dia masih hidup sejaman dengan Maria, bunda Yesus yang melahirkan Yesus. Jadi sebenarnya tidak ada yang bermasalah bagi orang Kristen tentang Alkitab itu. Tetapi kalau kitab suci diklaim datang dari surga, Oke, waktunya 4 menit. Sudah, Oke. Mas Erben? Sudah. Oke. Oke. Monggo, Bang Zuma duluan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Jadi tema kita sangat menarik ya hari ini ya. Kita buktikan keautentikan sebuah kitab yang mana syair, yang mana puisi, mana peribahasa, mana dongeng, mana kalam Allah. Al-Quran menerangkan di dalam surah Ali Imran ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim iz yulqun aqlamahum ayyuhum yakful Maryam wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun. Jadi jelas di sini dikatakan bahwasanya itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak bersama dengan mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Di sini ada kata pena ya, yang terkait dengan tulisan. Lalu kemudian dalam surah Al-Qalam ayat 1 juga diterangkan, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi ini Allah sudah bersumpah bahwasanya ini ada indikasi yang sangat jelas bahwa Al-Quran itu kelak disampaikan dengan cara ikra, dengan cara membaca, dengan cara penulisan. Pena di sini menjelaskan bagaimana kemudian Al-Quran ini nantinya akan dituliskan dan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ini yang diterima oleh Rasulullah, wal qalami wa ma yasturun. Dia yang memahami. Sehingga apa perintahnya kemudian? Tulislah dariku apa yang kuterima dari Tuhanku, jangan kau tulis yang berasal dari diriku. Makanya hadits itu dituliskan bukan pada masa Rasulullah. Makanya ada dikatakan sanad hadits, karena sanad hadits ini harus kemudian bersumber langsung kepada Rasulullah. Kalau Al-Quran perintahnya langsung dari Rasulullah. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang harus dituliskan. Itu dalilnya. Yang tadi yang minta apa itu? Minta digorok lehernya ya silakan, siapkan parang yang mau menggorok. Silakan. Silakan Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau dikatakan Al-Quran itu syair, itu sudah ditentang ya. Di dalam surah Yasin ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Jadi tidak Al-Quran itu tidak pernah ada indikasi syair, tidak ada. Kami tidak akan pernah mengajarkan Muhammad itu syair. Kemudian kami kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa syair itu tidak layak bagi Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu adalah sebuah peringatan, dzikru wa Qur'anum mubin. Ya, wa Qur'anum mubin itu maksudnya kitab yang menerangkan tentang kebenaran. Jadi ayat ini surah Yasin 69 sudah menentang perkataan orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu syair. Itu yang pertama. Yang kedua, bayangkan orang kafir yang ahli syair yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia orang kafir yang ahli syair mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan syair. Ini orang kafir yang mengakui
Al-Walid bin Al-Mughirah ketika mendengarkan lantunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, beliau mengatakan, wallahi tidak ada orang yang lebih paham syair Arab jahiliyah daripada aku. Dan Al-Quran itu sebenarnya bukan syair. Al-Quran itu bukan perkataan para rabi-rabi dan bukan perkataan para ulama-ulamanya orang-orang Nasrani, atau kita katakan pendeta kalau sekarang ya istilahnya itu. Jadi sudah diakui oleh orang non-muslim bahwa Al-Quran bukan syair. Kok baru ada Mas Edis bilang seperti itu, kan lucu. Sekian. Oke, waktunya habis. Terima kasih. Oke, sesi tanya jawab ya. Ini ya. Oke. Ya. Berapa waktu? Gimana waktunya sekarang? Waktunya gimana? Ya, Lanjut aja ya, karena biar muter ke saya nih waktunya. gitu aja Mas Aruni, 4 menit gantian gitu aja. Oh, boleh. Waktunya ke saya ya. Pakar Fiti ya? Ya. Baik. Ya, Ya. silakan. Jadi inilah yang saya bilang, fakta dibantah dengan dogma. Ibarat ke pengadilan, fakta-fakta menunjukkan bahwa Sambo pembunuh dibantah dengan kata-kata saya tidak membunuh, selesai perkara. Ini repot. Di belakang, nah itu terpenuhi oleh kitabmu. Lalu kamu dengan mudahnya membantah, bukan syair. Ini namanya diskusi apa? Gitu loh. Ini namanya dogma, gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, ya, masalah yang saya bilang tadi, jaminan. Saya jamin leher saya sebagai jaminan. Tidak ditunjukkan ayatnya. Saya minta satu ayat, tunjuk satu ayat dalam Al-Quran. Allah berfirman kepada Muhammad. Coba tunjuk. Kalau Allah berfirman kepada Adam ada, Allah berfirman kepada Musa ada, Allah berfirman kepada Isa ada dalam Quran. Di dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad, mana tunjuk ayatnya? Ingat, tanpa tanda kurung, tanpa tafsir. Kalau udah tanda kurung, tanpa tafsir ya udah, nggak tahu lagi. Kemudian tadi Zulkifli bilang dengan pena, tulislah. Nggak ada. Di ayat Quran mana ada perintah Allah kepada Muhammad, tulislah Quran? Nggak ada. Ya, kalau kalian baca Quran itu sering memulai kalimatnya dengan kata-kata wa it's all. Ingatlah ketika Isa, ingatlah ketika Musa, ingatlah ketika ini. Siapa penerima informasi ini? Bisa nggak Zulkifli atau Wafi saya bilang begini, ingatlah ketika Tungkrung. Siapa Tungkrung? Ketika saya mengatakan ingatlah si Fulan, maka Anda wajib mengetahui tentang orang itu sebelumnya. Sementara versi kalian mengatakan Muhammad adalah orang Ummi, dia tidak tahu tentang nabi-nabi terdahulu. Lalu bagaimana masuk akal ketika saya berkata kepada Anda, ingatlah ketika Tungkrung, sementara Anda tidak tahu Tungkrung itu siapa? Ketika Allah berfirman kepada Muhammad, ingatlah ketika Musa, apakah Muhammad tahu tentang Musa itu siapa? Karena Musa hanya ada dalam kitab Yahudi dan Kristen. Oke, Bang Erwin, silakan lanjut Bang Erwin. Saya melanjutkan narasi yang dibangun Bro Edis. Kalau Allah SWT berbicara kepada Nabi Muhammad dengan berkata ingatlah ketika, berarti itu ada indikasi bahwa memang Nabi Muhammad ini pernah belajar kitab-kitab terdahulu. Kalau dia tidak pernah belajar kitab-kitab terdahulu, berarti mengapa Allah berkata ingatlah? Dan buktinya bisa kita katakan bahwa Nabi besar Muslim ini apabila belajar kitab suci itu bisa dicari di jejak sejarah, yaitu Waraka bin Naufal, paman Siti Khadijah. Bahkan dia seorang pendeta yang menyatakan kenabian Muhammad. Bahkan Siti Khadijah itu ponakannya dan itu istri pertama Nabi. Jadi kalau dikatakan ingatlah, itu sudah satu perenungan bagi teman-teman Muslim bahwa sesungguhnya dia pernah belajar kitab-kitab terdahulu. Maka dikatakan ingatlah. Karena kalau dia tidak belajar, tidak mungkin Tuhan mengatakan ingatlah. Kalau dia tidak pernah belajar, tidak bisa membaca, Tuhan mengatakan ingatlah atau bacalah dan lain sebagainya. Ada di sini hal yang tidak bisa diterima oleh logika. Karena setahu saya Waraka bin Naufal itu seorang pendeta Nasoro, salah satu bidat Kristen yang suka menulis kitab Taurat dan kitab Injil. Dan tentu itu dengan bahasa-bahasa yang ada di Arab lah, atau bahasa tidak tahu kita. Karena kita yang ditulis pun jejak-jejaknya tidak ada. Jadi pertanyaan kita sama kawan-kawan Muslim, bagaimana kebenaran atau hal-hal yang luar biasa dari Quran ini? Oke, waktunya habis. Oke, waktunya habis. Silakan dari teman-teman Muslim. Ya. Jadi jelas ya, ketika ada perintah ingatlah, maksudnya itu mengawali dari sana Rasulullah harus mengingat. Sejak diperintahkan kepada dia untuk mengingat, ingat pada masa itu. Andai saja Anda bisa memahami bahwa itu adalah perintah. Setelah ada perintah, ingat, maka dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah bahwasanya Musa begini, bahwa Isa begini dan seterusnya. Itu perintahnya. Makanya kemudian Rasulullah mengingat itu dan mengajarkan kepada sahabatnya dan itu sampai kepada kami sekarang. Nah, ketika Anda mengatakan mana perintahnya? Ingat, Rasulullah Muhammad SAW itu Anda memahami sendiri bahwa dia tidak bisa menulis. Tetapi Allah memberikan isyarat. Allah mengajarkan melalui tulisan.
Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Jelas itu. Makanya kalau belajar Quran harus belajar original teks. Jangan terjebak oleh terjemah. Apalagi terjemah Anda gunakan untuk kemudian mengkritisi Quran. Terjemah itu hanya dipakai untuk melengkapi disiplin ilmu lain untuk memahami Al-Quran. Anda keliru di situ dalam memahami itu. Jadi ketika ada perintah kemudian menulis, itu bukan langsung Rasulullah tulislah, enggak seperti itu. Tetapi pesan Allah, wal kalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Apa itu? Al-Quranul Karim, wahyu yang Allah berikan kepada para rasul dan para nabi yang ada sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Anda harus memahami satu hal, ya. Di dalam surah Al-Alaq ayat 4 ayat 5, di situ ada kata kalam. Kalam itu pena. Pena itu alat untuk menulis. Dan yang dituliskan kemudian itu adalah Al-Quran. Allah mengajarkan umat Islam, manusia melalui Al-Quran yang dituliskan kemudian oleh instruksi Rasulullah Muhammad SAW. Itu tidak bisa Anda pungkiri. Nah, kembali kepada tema kita tentang dongeng. Saya bacakan satu dongeng di dalam kitab saudara supaya Anda paham, ya. Dikatakan begini, di kitab Wahyu, seekor macan tutul berkepala 7. Itu dongeng. Kemudian kitab Dua Raja-Raja, memakan tahi dan meminum air kencing, itu ada di dalam kitab Anda. Itu dongeng. Oke, lalu kemudian ada lagi di kitab Hakim-Hakim, Simpson membunuh 1000 orang dengan tulang rahang keledai. Itu dongeng. Pertanggungjawabkan itu. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Syair itu apa sih? Kalau menurut KBBI di sini ya, syair itu adalah ini ya, puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 lirik, hanya 4 baris ya, yang berakhir dengan bunyi yang sama. Ini definisinya dalam KBBI. Al-Quran masuk apa tidak? Jelas tidak. Al-Quran itu tidak seperti itu. Apalagi di sana hanya penentuan 4 bait dan syair-syair lama ya. Sedangkan Al-Quran tidak ada yang mengatakan itu syair-syair lama. Kemudian kalau kita lihat di dalam kamus Arab, ya, syair itu apa? Adalah kalamun yuqsadu bihil waznu wa takfiyah. Perkataan yang harus mengikuti wazan dan qawafi. Ilmu qawafi disebut dengan ilmu arud. Ilmu tentang syair yang dipelajari semua pesantren di Indonesia. Contohnya seperti Bahar Rojas, harus mengikuti wazan mustaf'ilun 6 kali. Qala Muhammadun huwa ibnul Maliki, Ahmadu Rabbillah khairu Maliki, mustaf'ilun 6 kali. Nah, Al-Quran ikut wazan yang mana? Gak ada. Makanya tidak bisa disebut dengan syair gitu loh. Kalau Bible dikatakan dongeng, wah sangat banyak sekali. Contohnya tadi yang disampaikan Guru Ndazuma, itu sudah termasuk dongeng itu. Tidak ada dalilnya itu. Apalagi kalau kita melihat ular makan debu itu mana? Dongeng dari mana? Itu kan seperti itu. Monggo dijawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih. Waktunya habis. Silakan dari pihak Kristen menanggapi. Terima kasih, saya tanggapi ya. Jadi ada orang tadi yang mengatakan suruh mereka belajar asbabul nuzul. Ya kalau belajar asbabul nuzul nanti saya makin pusing mas yang di komentar ya. Kalau kita cari asbabul nuzul Al-Fatihah, nanti banyak sekali tuh versinya. Ya. Kemudian Zulkifli mempermasalahkan lagi-lagi mempermasalahkan terjemahan tanpa menunjukkan bukti konkretnya. Saya akui memang kadang terjemahan bermasalah, tapi tunjukkan, uraikan. Jangan hanya berlindung di balik kata-kata terjemahan nggak baca-baca buku Arab. Ya ini Anda hanya berkelit saja. Jurus Anda seperti itu dari dulu. Nah, kemudian kalau Anda katakan bahwa Allah menyuruh Muhammad menulis itu, coba kamu baca Quranmu Zulkifli. Di situ dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab. Jadi inilah kitab, bukan tulislah. Kalau saya ngomong sama kamu, inilah kitab. Berarti udah jadi belum kitabnya? Anda harus pikir itu. Dan itu pun kalau didalami lagi, makin pusing lagi. Karena ada ayat lain mengatakan kami turunkan ke dalam hatimu. Jadi yang mana yang benar ini? Dikasih kitab atau diturunkan ke dalam hati? Ya, saya lihat di sini teman-teman muslim di sini itu hanya kebanyakan baca-baca huruf Arab, gak pernah mendalami Al-Quran sedalam apa yang saya lakukan. Ya, kemudian Zulkifli membahas masalah naga, dongeng dan lain sebagainya. Itu alegoris Zulkifli. Apa mau saya kasih tunjuk juga di dalam Al-Quran bahwa Yusuf menjelaskan mimpi Raja Mesir bahwa dia bermimpi ada sapi menelan sapi. Apa saya bilang sama kamu itu dongeng? Kan tidak, karena itu penglihatan. Gitu loh. Di situ. Bagaimana di situ raja yang ingin menyerang ketika itu ya membela, apakah kamu mau bertahan dengan rajamu ya dengan minum kencing dan tai? Itu baca konteksnya ya. Jadi ini agak sedikit anu. Bang Erben, suara Bang Erben sering anu Bang Erben apa berkena angin atau gimana? Silakan Bang Erben. Lanjutkan aja dulu bro, masih ada narasi mau dibangun. Kemudian yang saya katakan kemudian yang saya katakan begini ya. Tadi Bang Erben sudah jelaskan. Ketika saya suruh mengingat sesuatu yang Anda tidak pernah ketahui dan Anda tidak pernah alami, bagaimana logika Anda bisa berjalan? Saya kasih contoh. Zulkifli sama Wafi ingat nggak waktu Kuncrang main bersama Tungking? Kan kalian nggak paham tuh. Wafi bingung kan? Nggak bingung Wafi. Karena apa? Karena Wafi tidak kenal siapa itu Tungkang, siapa itu Tungkring. Ya kan? Bagaimana saya menyuruh Anda mengingat sesuatu yang Anda tidak tahu dan Anda tidak pernah kenal?
Kalau kita mendasarkan cerita kepada teman-teman muslim, dikatakan Muhammad itu ummi, dia tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Bagaimana di situ dikatakan, dan ingatlah ketika Fulan, ingatlah ketika Isa, ingatlah ketika Yahya. Siapa Yahya? Siapa Isa? Kalau Muhammad bukan orang Yahudi dan bukan orang Kristen. Karena kata-kata itu hanya ada dalam Yahudi dan Kristen. Coba, masuk akal nggak Anda ngomong sama orang Hindu atau orang Buddha? Ingatlah ketika Daud. Mereka nggak kenal Daud. Gitu loh. Jadi kalimat itu tidak menjadi masuk akal ketika Anda pahami secara demikian. Ya. Kemudian, yang saya minta dari awal, tunjuk satu ayat dalam Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad. Please, tunjuk satu ayat. Ya. Atau tunjuk satu ayat di mana Allah pernah berfirman kepada Muhammad, Muhammad, tuliskanlah Al-Quran tanpa tanda kurung di dalamnya. Karena saya tahu jurus kalian adalah tanda kurung. Ya. Makanya kalau kita baca Al-Quran, sekarung tanda kurung ada di situ. Silakan. Oke, waktu habis. Ya, monggo Bang Zuma. Mohon Oke, Mbak jadi Eden, gini. kalau bisa di-mute dulu, di-mute soalnya ada ini, biar teman-teman lain bisa konsen dengan suara teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, Ya, Bang Zuma ya, silakan. ya. Oke. Jadi Anda harus paham dulu ya, di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 adalah hal yang tidak mungkin bagi Allah bicara langsung kepada manusia. Maka dia berbicara melalui perantaraan wahyu, melalui tabir atau melalui malaikat. Tuhan kami itu bukan makhluk seperti Tuhanmu yang unyu-unyu, coko. Enggak begitu Tuhan yang benar. Sedangkan Tuhan Anda sudah makhluk pun tidak pernah bicara langsung kepada pengarang-pengarang kitab Anda. Asy-Syura ayat 51 adalah tidak pantas kemudian pencipta langit dan bumi bicara langsung kepada manusia. Dia berbicara melalui perantaraan wahyu, melalui perantaraan tabir, melalui perantaraan malaikat. Nah, yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bisa Anda baca di dalam surah An-Nahl ayat 102, Anda baca dalam surah Al-Baqarah ayat 97 bahwa yang membawa firman dari Allah menuju kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Roh Kudus yang kalian ambil namanya masuk ke dalam kitab Anda. Pahami itu dengan baik. Lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai syair, mengenai puisi dan seterusnya, Al-Quran sudah membantah tuduhan itu. Tetapi ketika kitab Anda menceritakan tentang dongeng, itu banyak sekali di kitab Anda. Seekor keledai berbicara. Kelahiran anak perempuan mempunyai masa nipas 2 kali lebih banyak. Hakim-hakim Sanggar membunuh 600 orang dengan sebuah tongkat penghalau lembu. Dongeng. Terus kalau Anda berbicara mengenai peribahasa di dalam kitab Anda, Yohanes 4 nomor 37, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Peribahasa coy, bukan firman Tuhan. 2 Petrus 2 nomor 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang berbunyi begini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Wow, ternyata ada peribahasa. 1 Samuel 24 nomor 13, seperti peribahasa orang tua-tua kita mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ini kitab apa ini? 1 Samuel 10 nomor 12. Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa. Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Kitab Anda ini penuh peribahasa. Peribahasa itu syair. Dalam kelompok puisi, dia masuk dalam tataran pujangga. Jadi nggak layak disebut firman Tuhan. Begitulah Edis, pakar piti kanak-kanai. Oke, silakan dilanjut Adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apakah ada ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Muhammad untuk menulis Alkitab, menulis Al-Quran, begitu kan ya? Itu kan pertanyaannya. Mas Edis lupa, karena padahal belajar Islam sudah 10 tahun. Masa ada pernah baca ayat ini? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melainkan itu wahyu semata. Allah juga mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma naha ankum anhu fantahu. Apa yang dibawa Allah sudah memberi legalitas kepada Nabi Muhammad, apa yang disampaikan harus kita ikuti. Salah satunya Nabi Muhammad menyuruh Zain bin Sabit sebagai sekretarisnya untuk menulis Al-Quran. Berarti itu benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya 10 tahun belajar Alkitab gitu loh. Belajar Al-Quran, tapi nggak pernah baca ayat itu. Ternyata. Waktu habis. Silakan. Dari pihak Kristen. Saya terima kasih untuk pernyataan Bro Juma tadi kan. Dikatakan dia tidak mungkin Allah itu berbicara langsung kepada manusia. Tetapi dia lupa bahwa nabi-nabi sebelum Muhammad dalam Quran, Allah dapat berbicara langsung. Allah dapat berjumpa mereka secara langsung. Jadi saya tidak mengerti sebenarnya Juma ini sedang menyangkal kitab sendiri. Tetapi dengan suara yang menggelegar, meyakinkan orang banyak untuk menentang kitab suci sendiri.
Itu yang saya herankan dari bro. Bagaimana bro dalam waktu yang dekat mengatakan bahwa di dalam Quranmu Allah itu berbicara kepada Musa. Tetapi di satu sisi kau bilang nggak mungkin. Apakah Allah itu hanya mungkin berbicara langsung kepada manusia? Hanya mulai dari Musa atau mulai dari zaman Adam sampai zaman Yesus. Kemudian setelah zaman Muhammad tidak bisa lagi dia. Apakah Allah itu kemahakuasaannya berkurang atau bagaimana? Saya jadi bertanya-tanya. Kalau tentang Alkitab, memang di dalam Alkitab banyak peribahasa. Contoh, kamu garam dan terang dunia. Bukan berarti orang Kristen jadi garam, jadi orang enggak. Itu berbicara fungsi. Yesus juga menggambarkan kamu lagi kembali yang baik. Emang gembala maksudnya siapa? Kamu domba-domba. Apa maksudnya binatang? Tapi kalau orang belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka peribahasa itu sebenarnya hal yang sangat bagus digunakan. Karena juga di dalam teologi atau budaya Yahudi untuk menyampaikan sebuah pesan kepada anak-anak atau kepada generasi, kadang membungkus sebuah cerita itu dengan cara membuat seperti penggambaran, seperti peribahasa, hal yang wajar dalam budaya Yahudi juga seperti itu. Makanya Yesus ketika mengajar seringkali menggunakan perumpamaan. Bahkan kalau bro mengatakan keledai dapat berbicara, keledai dapat berbicara, disuruh oleh Tuhan. Saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan Allah yang kamu sembah itu berkuasa, enggak maha kuasa. Waduh, langit dan bumi pujilah Tuhan, bisa. Oke, silakan bro, pakai Timer matikan dulu, Mas Erben suaranya mendekat menjauh begitu. Mungkin setelah ini bisa dicek Kita dulu. lagi di jalan itu. Monggo, Mas Edis. Oke. Monggo. Lanjut bro Edis. Lanjut. Iya, jadi saya tanggapi perkataan Zulkifli tadi ya. Dia membaca An-Nahl 102. Makanya kalau baca Quran itu baca sampai selesai. Baca lagi 103-nya. Ya, jadi dalam 103 itu jelas dikatakan bahwa orang-orang di zaman Muhammad itu sudah menyadari bahwa Muhammad itu mempelajari Quran atau Quran itu diajari oleh orang-orang ajam. Nah, kemudian saya tanggapi tadi Wafi ya, karena waktunya singkat sekali ini didesain. Dia dikatakan wa ma yantiqu anil hawa, katanya. Tidaklah yang dikatakannya itu, yang disampaikannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan. Ini nggak nyambung. Yang saya tanya itu adalah di mana Allah menyuruh Muhammad untuk menulis Quran, atau di mana ada Allah pernah berfirman kepada Muhammad dalam Quran. Itu yang saya tanyakan. Lagi pula kalau apa yang dikatakan oleh Muhammad itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan, kenapa Muhammad sendiri ditegur oleh Allah? Di dalam surat At-Tahrim itu adalah teguran. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan? Loh, kalau Muhammad itu selalu mengucapkan apa yang diwahyukan, kok Allah sendiri tegur, gimana sih? Gitu loh. Surat Tahrim Ya. ayat berapa, Bro? Ya. Yang jelas. Ya, At-Tahrim, ya saya nggak perlu mengajari lah. Saya sebagai orang yang sudah 10 tahun mempelajari Quran, itu tidak punya waktu lagi untuk menunjukkan nomor-nomor, gitu loh. Jadi kita di sini sudah sama-sama orang ahli, sudah sama paham, nggak usah lagi nunjuk-nunjuk nomor, gitu loh. Kalau sudah tahu keberadaan ayat itu, langsung saja Oke. dicari, gitu. Waktu habis. Silakan dari pihak Muslim. Monggo Bang Tuma. Iya, jadi tuduhan Anda bahwa Nabi Musa itu melihat Allah itu adalah dongeng lagi yang Anda bangun, ya, inspirasi dari kitab Anda. Justru Al-Quran mengatakan Musa tidak mampu melihat Allah. Walamma ja'a Musa limiqati wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Ya. Itu tidak bisa. Nggak bisa kemudian Nabi Musa melihat Allah. Itu jawaban supaya Anda tahu. Ya, engkau tidak akan bisa, engkau tidak akan sanggup melihat aku. Tidak sanggup. Lantarani, artinya kamu tidak akan mampu melihat aku. Itu kata Allah kepada Nabi Musa. Ya, catat itu. Jadi jangan Anda mengatakan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah Tuhan itu sendiri. Tadi di Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Masih panas mutar-mutar di kuping Anda suara saya. Allah tidak pantas bicara langsung. Melalui wahyu, melalui tabir, melalui malaikat. Camkan itu. Jadi yang terjadi kepada Musa itu melalui tabir. Komunikasi tapi melalui tabir. Sama seperti Anda bicara dengan saya saat ini. Anda bertemu dengan saya saat ini. Anda tidak berhadapan langsung dengan saya. Tapi melalui HP Anda mendengarkan suara saya. Itu namanya TABIR, tabir. Ngerti ente? Jadi bukan saya yang muncul di rumah Anda. Bukan. Tapi hanya suara saya. Itu pernyataan saya melalui Anda. Itulah Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa. Makanya dikatakan, lantarani. Kamu tidak akan sanggup melihat aku. Bapak-bapak begitu. Nah, ketika kemudian saudara mengatakan kitab Al-Quran itu adalah dongeng, Al-Quran itu adalah syair dan seterusnya. Saya katakan kepada saudara, seindah apapun syair, tidak akan mampu diuji dengan asbabul wurud, asbabul nuzul, kemudian i'rab, kemudian nahwu sharab. Mana ada syair bisa digunakan dengan ilmu seperti itu? Nggak bisa. Berbeda dengan Al-Quran. Yang mungkin Anda katakan itu mi, ni. Itu justru menjiplak mungkin ke Al-Quran.
Itu yang Anda harus paham. Pembelajaran materi bahasa Indonesia, puisi, syair, dan seterusnya itu baru muncul setelah Indonesia merdeka. Al-Quran sudah 1400 tahun yang silam. Siapa yang meniru siapa? Justru karena keindahan Al-Quran itulah menjadi syair-syair bagi Anda gitu loh. Nah, saya tadi sudah membacakan di dalam kitab Anda. Perjanjian lama, perjanjian baru. Bertaburan syair-syair peribahasa. Lalu kemudian Yesus tidak pernah bertemu langsung juga dengan penulis-penulis kitab Anda. Kayak mana? Apa namanya itu? Dibilang dongeng juga tidak, dibilang bukan dongeng juga, malah lebih dari itu. Silakan. Dinda Wafi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah At-Tahrim katanya, Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Tepatnya di dalam surah At-Tahrim ayat 1, Mas ya. Saya meskipun tidak pernah belajar 10 tahun kayak Anda, saya paham begitu. Saya bacakan ayatnya ya. Ya ayuhan nabi, lima tuharrim ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Allah zat yang maha pengampun dan lagi maha kasih sayang. Nah, di situ kata-kata peneguran itu justru menunjukkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kemaksuman dari beliau. Nabi Muhammad itu terjaga dari dosa. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad itu seperti orang biasa tapi bagaikan apa namanya itu ya? Permata di antara para batu. Sehingga kemaksuman para nabi itu sudah disepakati oleh para ulama. Nabi itu terjaga dari dosa. Sehingga ketika nabi akan melakukan kesalahan, langsung Allah tegur, langsung Allah nasihati, sehingga kesalahan itu tidak akan terjadi. Itu justru menunjukkan begitu. Sekian. Oke, waktu habis. Oke, jadi Bro Silakan Jumat untuk tadi, pihak Kristen. Bro Edis duluan ya. Tadi kita yang tanya Bro Edis di mana Tuhan berbicara kepada Muhammad. Tapi kalau Tuhan berbicara kepada Musa, itu ada di dalam kitabmu dari sekarang bangun malam. Tapi kalau melihat memang betul. Jadi di sini Bro Jumat ini beralih. Yang ditanya itu bicara, bukan melihat, Bro. Jadi di sini kamu itu tidak konsisten. Kita berbicara tentang bicara dulu di sini. Baru tadi dikatakan Yesus tidak pernah ketemu dengan para penulis kitab Injil. Menurut saya di sini Bro itu gagal sejarah. Kenapa? Matius itu murid Yesus, Yohanes itu murid Yesus, Yakobus itu murid Yesus, Petrus itu murid Yesus, Yudas itu juga menulis surat Yudas itu murid Yesus, bahkan Lukas itu murid dari 70. Paulus itu pernah dijumpai oleh Yesus. Dan Paulus itu pernah diingkari setelah Yesus itu sorry kan? Suara Bang Erwin nggak jelas, Bang. Suaranya kurang jelas, Iya. Mas Erben. Jadi itu supaya tahu. Baru tadi ini Ustaz Wafi ngomong gini kan, katanya Muhammad itu terjaga dari dosa. Saya jadi bertanya, kalau dia terjaga dari dosa, mengapa Allah berkata kepada kamu, mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan? Apakah Allah yang benar atau Allah yang salah, Quran yang salah? Karena di dalam Quran ada perintah itu, mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan. Aku baca loh Quran kayak gitu. Sekarang yang benar kamu, Quran atau apa? Saya jadi bingung. Silakan Bro Edis, lanjut. Stop dulu, stop. Dibawa-bawa oleh teman-teman muslim ya. Wama yantiku anil hawa ya, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa ya, kemauannya, kemauan pribadinya melainkan apa yang diwahyukan. Tapi kalau kita baca hadis-hadis yang diberi oleh teman-teman muslim berasal dari Muhammad. Muhammad itu pernah ketemu para petani kurma, di mana petani kurma itu karena mengikuti Muhammad malah mereka jadi gagal panen. Gitu loh. Ini karena apa? Karena mengikuti Muhammad. Ya, saya nggak perlu tunjukkan hadisnya. Kalau Anda masih tanya hadisnya sama saya, berarti Anda saya anggap nggak tahu apa-apa. Ya, di mana para petani kurma itu akibat mengikuti perkataan Muhammad, mereka jadi gagal panen. Lalu pasti jawaban teman-teman muslim, oh itu kan tidak wahyu, yang bukan Quran, itu kan pendapat pribadi. Lo justru kan sudah dikatakan di situ, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya. Ya, nggak ada di situ. Oh, itu dalam agama, dalam urusan agama nggak ada di situ. Ya, bahkan pernah ada satu narasi di mana ya Abdul bin Amr bertanya kepada Muhammad gini, dahulu aku menulis semua perkataan yang diperkatakan oleh Rasulullah, tetapi orang-orang Quraisy melarangku dan mengatakan, mengapa engkau menulis segalanya dari Muhammad, sedangkan dia itu manusia saja yang terkadang berkata dalam keadaan marah, terkadang dalam Muhammad ngomong, dia sambil menunjuk mulutnya mengatakan begini, tidaklah yang keluar darinya kecuali kebenaran. Loh, kalau tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran, bagaimana mungkin petani kurma yang ngikutin omongan dia jadi gagal panen? Dan Muhammad meralat omongannya dengan mengatakan, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Lah kalau mau tahu urusan duniamu, kemarin ngapain dia komentar? Gitu loh. Nah, ini saya umpamakan seperti mematuhi lampu merah yang bisa error. Ya, jadi posisi Zulkifli dengan posisi Wafi seperti mematuhi lampu merah yang bisa error, yang tinggal menunggu saat-saat kecelakaan. Oke, juga. waktunya habis. Silakan dari pihak muslim. Monggo Bang Iya. Suman. Oke.
Jadi begini saudara Erben, berkata langsung kan saya sudah bilang sama Anda, kalau Anda itu memiliki IQ yang bagus, Anda sudah paham. Ya, saya bicara langsung kepada Anda ini sekarang, tapi Anda nggak bisa melihat saya. Begitulah Allah ketika datang kepada Musa, dia berkata, suara dia dengarkan, tapi melalui tabir, dia nggak bisa melihat yang berbicara. Tapi Allah langsung berbicara kepada dia melalui tabir itu tadi. Kalau Anda mengatakan bahwa dia berbicara melalui dari balik pohon, apakah dari balik pohon berarti itu di situ ada Allah ngumpet? Hah? Tidak seperti itu maksudnya. Makanya di situ dikatakan lantarani, kamu tidak akan bisa melihat aku. Tetapi Musa keliling loh, kan ada suara. Iya memang, aku berbicara kepadamu itu melalui perantaraan tabir. Asy-Syura ayat 51. Begitu cara belajar Qur'annya. Ya, jadi tidaklah dikatakan bahwasanya Allah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Lantas kemudian dia berkata langsung. Tidak. Pernyataan Allah melalui wahyu kepada Nabi Musa itu bukan Allah yang nusul ke muka bumi. Layaknya Yesus nusul ke muka bumi lalu berhadapan dengan Musa. Oke? Memang dia mendengarkan suara. Ya itulah yang terjadi kepada para nabi. Rasulullah juga demikian. Mendengarkan suara. Gitu loh. Nah sekarang ketika Anda berbicara mengenai kitab Anda dan kitab saya, sedikit pun Anda tidak bisa membantah tentang kitab Anda. Hanya menyerang Al-Quran. Mana pembelaanmu terhadap kitab Anda? Bahwa kitab Anda itu firman Tuhan, kitab Anda itu bukan syair, kitab Anda itu bukan dongeng. Buktikan ke saya sekarang bahwa kitab Anda kitab dongeng, bukan kitab dongeng, dengan Anda menunjukkan Yesus pernah bertemu dengan pengarang-pengarang kitab Anda. Contoh, Yesus berjalan di Galilea, lalu kemudian di situ dia melakukan pengajian, bertemu dengan Lukas, duduklah di sana Markus, duduklah di sana juga Paulus sambil ngopi, membahas tentang Yohanes 1 nomor 1. Ada nggak seperti itu? Layaknya kami di Al-Quran. Nggak ada kan? Berarti sesuatu yang tidak bersumber dari sumber, itu adalah sesuatu yang sifatnya bohongan, tipu-tipu. Begitu. Lanjut, Adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, kalau memang Rasulullah SAW itu terjaga dari dosa, kenapa dia kok beristighfar kepada Allah? Itu faham Mas Erben saya itu. Jenengan sedang membawakan di dalam surah Muhammad ayat ke-19. Saya baca ayatnya dulu ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dzambik, dan memintalah ampunan kepada Allah atas dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk umat mukmin dan umat mukmin laki-laki maupun perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqabbalakum wa masmakum. Jadi Allah Maha tahu atas segalanya. Nah, ayat ini coba kita fahami sesuai yang punya kitab gitu loh. Makanya Al-Quran kan sudah saya katakan, bertanyalah kepada yang ahli. Al-Imam ya, Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya mengatakan, maksud ayat ini umat Islam harus mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad dalam hal apa? Dalam beristighfar. Rasulullah mencontohkan, Allah inni la astaghfirullah fil yaum sab'ina marrah. Aku beristighfar kepada Allah 70 kali sehari. Lah itu ikuti. Nabi Muhammad sedang mempraktekkan pengajarannya kepada para umat bahwa para umat ini dosanya itu tidak ditanggung sebagaimana Nabi Muhammad diajari cara beristighfar. Begitu kata Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Nah, masalah Mas Makar TV, dia sedang mengait-ngaitkan dua hadis yang beda tapi seolah-olah sama. Waktunya habis. Siap. Monggo. Monggo siapa dari pihak Kristen? Silakan. Oh. Ben, saya duluan atau gimana? Kayaknya dia belum siap ya. Biar saya lanjut saja. Ya, jadi tadi nggak sempat dijawab ya, pertanyaan saya tadi nggak sempat dijawab. Saya tahu karena memang tadi Ustadz Wahabi itu googling dulu ya, apa benar yang diomongin oleh di sini. Berarti dia belum sempat jawab ya. Jadi bahwa memang adalah kenyataan bahwa di dalam Quran dikatakan tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan. Itu sudah jelas ayatnya itu di dalam An-Nahl ayat berapa? 3 atau 4 itu ya. Nah, kemudian kalau kita membaca hadis, ada suatu kisah di mana Muhammad itu melewati petani kurma di Madinah. Nah, Muhammad mengatakan begini, ketika petani kurma itu menyerbuk ya benih-benih buah kurma itu, Muhammad mengatakan begini, apa yang dilakukan mereka itu tidak berguna. Seandainya saja mereka tidak melakukan itu, maka buah pohon kurma itu akan tetap biasa berbuah. Gitu. Kira-kira seperti itu narasinya. Nah, kemudian itu dilakukan oleh petani kurma itu. Akhirnya apa? Petani kurma itu menjadi gagal panen. Lalu kemudian setelah petani kurma itu gagal panen, dilaporkanlah kepada Muhammad. Muhammad mengatakan begini, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Pertanyaan saya, kalau Muhammad tahu bahwa itu urusan dunia, dia lebih tahu, kenapa kemarin dia komentar? Inilah yang saya katakan, perkataan yang diucapkan Muhammad berdasarkan hawa nafsunya
itu dipertanyakan. Gitu loh. Itu baru satu, belum lagi contoh-contoh lain. Ya. Kemudian, kalau kita ini gitu ya. Tadi saya kembali lagi pertanyaan awal saya tadi ya. Tolong tunjukkan di dalam Quran ada Allah berfirman kepada Muhammad. Ya, kalau bisa ada Muslim satu orang yang satu ayat, tunjuk satu ayat. Ya, tadi sudah saya kasih tahu apa jaminannya. Silakan tunjuk satu ayat dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad tanpa tanda kurung, tanpa tafsir. Silakan. Oke, jadi tadi memang kalau yang kita bahas ini kan bukan manusia melihat ya, bro, tapi berbicara. Apakah itu dari belakang tabir? Kan yang berbicara kan kita juga bukan tabir itu yang berbicara. Dan bukan malaikat berbicara, tapi Tuhan langsung. Itu tadi kan yang ditanya. Baru Bro Juma, kalau di dalam Alkitab itu sangat banyak peribahasa. Ya bro, itu kan bahasa-bahasa syair bro. Bahkan di Yesaya pun ada, di Kidung Agung apalagi. Banyak bahasa syair. Kenapa? Karena memang di dalam Alkitab itu memakai bahasa syair itu hari biasa. Berbagai peribahasa, saya kan sudah kan tadi. Baru tadi dibilang, di mana ketika Yesus ada di Galilea, ada di situ Lukas, Matius ada yang menuliskan itu, Yohanes, bahkan tulisan Markus dengan tulisan Lukas tidak pernah itu diprotes oleh Matius, tidak pernah diprotes oleh Yohanes, tidak pernah diprotes oleh Petrus, tidak pernah diprotes oleh murid-murid lain. Itu membuktikan bahwa tulisan mereka itu benar. Kalau tulisan itu salah pasti diprotes. Justru tulisan mereka itu dijadikan satu bro. Di situ. Yang berikut dikatakan begini ya, Nabi Muhammad mendengar suara. Itu kan yang ditanya, bukan melihat. Itu tadi baru tadi Ustadz Wafi, mungkin ini kita baca ya, dalam surah 35 ayat 56 ini, 335. Suaranya kurang jelas Mas Herbert. Diperjelas lagi suaranya. Ya, 3356. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi. Muhammad mengatakan begini, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Pertanyaan saya, kalau Muhammad tahu bahwa itu urusan dunia, dia lebih tahu, kenapa kemarin dia komentar? Inilah yang saya katakan, perkataan yang diucapkan Muhammad berdasarkan hawa nafsu itu dipertanyakan. Gitu loh. Itu baru satu, belum lagi contoh-contoh lain. Ya. Kemudian, kalau kita ini gitu ya. Tadi saya kembali lagi pertanyaan awal saya tadi ya. Tolong tunjukkan di dalam Quran ada Allah berfirman kepada Muhammad. Ya, kalau bisa ada Muslim satu orang yang satu ayat, tunjuk satu ayat. Ya, tadi sudah saya kasih tahu apa jaminannya. Silakan tunjuk satu ayat dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad tanpa tanda kurung, tanpa tafsir. Silakan. Oke. Jadi tadi memang kalau yang kita bahas ini kan bukan manusia melihat ya, bro, tapi berbicara. Apakah itu dari belakang tabir? Kan yang berbicara kan kita juga bukan tabir itu yang berbicara. Dan bukan malaikat berbicara, tapi Tuhan langsung. Itu tadi kan yang ditanya. Baru Bro Juma, kalau di dalam Alkitab itu sangat banyak peribahasa. Ya bro, itu kan bahasa-bahasa syair bro. Bahkan di Yesaya pun ada, di Kidung Agung apalagi. Banyak bahasa syair. Kenapa? Karena memang di dalam Alkitab itu memakai bahasa syair itu hari biasa. Berbagai peribahasa, saya kan sudah kan tadi. Baru tadi dibilang, di mana ketika Yesus ada di Galilea, ada di situ Lukas, Matius ada yang menuliskan itu, Yohanes, bahkan tulisan Markus dengan tulisan Lukas tidak pernah itu diprotes oleh Matius, tidak pernah diprotes oleh Yohanes, tidak pernah diprotes oleh Petrus, tidak pernah diprotes oleh murid-murid lain. Itu membuktikan bahwa tulisan mereka itu benar. Kalau tulisan itu salah pasti diprotes. Justru tulisan mereka itu dijadikan satu bro. Di situ. Yang berikut dikatakan begini ya, Nabi Muhammad mendengar suara. Itu kan yang ditanya, bukan melihat. Itu tadi baru tadi Ustadz Wafi, mungkin ini kita baca ya, dalam surah 35 ayat 56 ini, 335. Suaranya kurang jelas Mas Herbert. Diperjelas lagi suaranya. Ya, 3356. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi.
wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya dengan penuh hormat. Hal ini bisa dikaitkan dengan tadi surat Muhammad sebelum masih katakan, maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan Oke, waktunya selain habis. Dia. Dan mohonlah ampun atas dosamu, atas dosa orang-orang mukmin. Jadi dosamu kok di sini, Bu? Artinya dia Waktunya pernah habis. berdosa, Bu. Itu. Oke. Monggo Bang Suma. Iya, baik. Jadi kalau Anda mengatakan yang berbicara langsung, ya saya katakan kepada saudara, berbicara langsung itu tidak akan kitab Anda itu asal Anda tahu. Itu adalah Markus itu sendiri. Pahami itu. Pelajari lagi supaya Anda bisa paham. Silakan Adinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Edis, Pakar TV ini pakai standar janda ya. Mana ada ayat yang menerangkan Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad. Padahal di Bible loh, seperti Lukas dan lain sebagainya, itu tidak langsung dapat dari Yesus, tidak dipermasalahkan. Tetapi di dalam Al-Quran dipermasalahkan, kan standar janda namanya. Adapun hadis yang dibawa oleh Mas Edis Pakar TV tentang hadis Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia kalian. Itu menunjukkan hal keduniaan. Makanya Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan apa yang dibawa Rasulullah yang berhubungan dengan syariat dan hukum-hukum, maka wajib bagi setiap orang untuk mentaatinya. Tetapi kalau hal-hal yang berkaitan seperti keduniaan sesuai hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum, maka umat Islam ataupun yang lain diberi kesempatan oleh Allah boleh berijtihad, boleh berpikir sendiri dengan cara masing-masing. Begitu. Itu sudah, makanya baca hadis yang lengkap lah. Kemudian Mas Erben membawa hadis innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan bahwa maksud sholawat Allah kepada Nabi Muhammad itu memberi rahmat dan Allah ridho kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di dalam surah Muhammad ayat 19 itu kalau kita baca di dalam tafsir Qobari, ya itu kan sudah jelas, saya jelaskan barusan. Itu Allah sedang mengajarkan kepada umat Islam agar meniru Nabi Muhammad untuk beristighfar kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad saja beristighfar yang nggak ada dosanya, apalagi kita sebagai umat Islam, kita disuruh mencontoh akhlak Rasulullah. Begitu, sudah saya jawab barusan itu. Sehingga kalau kita permasalahkan, pernah nggak Paulus ya didatangi Yesus bahwa Yesus langsung mengesahkan semua surat-surat Paulus? Ada nggak? Oke, waktunya habis. Akan dari pihak Kristen menanggapi. Monggo. Silakan dari. Iya, baik ya. Baik, saya tanggapi ya. Jadi apa yang saya minta di tema lebih awal tadi memang tidak ditunjukkan oleh teman-teman muslim di sini. Ya, saya ucapkan selamatlah kepada Wafi karena Zulkifli datang menyelamatkan Anda sore hari ini. Karena di awal tadi kita berdua ya, Anda sedang mengkaji kitab, di mana kitab itu juga bukan Quran, tapi kitabnya ini, kitabnya ulama ini, kitabnya itu, entah apalah, pokoknya kitab-kitab apa segala macam Anda katakan. Ya, jadi makanya seperti saya katakan, 10 tahun saya mempelajari Al-Quran itu, tidak pernah saya temukan ada satu ayat di dalam Quran, ada Allah berfirman kepada Muhammad. Kalau Allah berfirman kepada Adam, Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Isa, berjubel ayatnya dalam Quran. Tapi Allah berfirman kepada Muhammad, belum pernah saya temukan. Kenapa? Karena Anda membuat klaim, menggembar-gemborkan klaim bahwa Quran adalah firman Allah kepada Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sementara saya tidak pernah membuat klaim bahwa Lukas bertemu dengan Yesus lalu menulis Injil. Saya tidak pernah membuat klaim seperti itu. Ya, saya hanya mempertanyakan gembar-gembor Anda bahwa Quran itu berasal dari Allah difirmankan kepada Muhammad. Sementara tidak pernah ada ayat dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad suruh tulis Quran. Yang ada adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Inilah kitab. Jadi udah jadi kitabnya di situ. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi, apakah itu tidak bertentangan dengan ayat lain yang mengatakan kami turunkan ke dalam hatimu? Yang mana sebenarnya ini? Ya, kitab atau apa? Atau diturunkan ke dalam hati? Karena Al-Baqarah bilang kitab. Zalikal kitabu, kitab ini. Bagaimana Anda katakan kitabnya ditulis kemudian di zaman Utsman bin Affan, sementara Al-Baqarah bilang inilah kitab. Jadi semakin saya mempelajari cerita Islam versi kalian, semakin saya pusing. Itulah kenapa karena saya ini kan biasanya diskusi dengan orang-orang luar negeri ya. Ya, saya biasanya memang sama mereka. Kalau sama orang-orang yang seperti kalian ini memang sudah saya anggap ya pengetahuannya kurang lah ya. Jadi gini, standar narasi Islam ini memang harus kita pertimbangkan ulang ya. Seperti itu ya.
Kemudian saya nyambung ceritanya Bang Erben tadi ya. Kalau ada tulisan diprotes, dalam Bible nggak ada itu. Tulisannya Pak ini ada diprotes nggak ada. Tapi kalau kita baca narasi Islam, bagaimana Ibnu Ishaq yang mengarang biografi Muhammad itu diprotes dikatakan dajjal, ya. Kalau coba tahu nggak Wafi sama Zulkifli, jangan-jangan nggak tahu gitu loh. Kalau nggak tahu yang ngapain? Tahu Silakan lah. Bang Erben. Sorry Bang Erben, saya potong banyak. Suara Bang Erben kebanyak angin Bang Erben. Itu bukan aku bro, bukan aku mute kok. Enggak, maksudnya saat jenengan bicara itu suaranya kemana-mana gitu Mas Erben. Monggo lanjut Mas Erben, tinggal 1 menit. Oke. Jadi tidak ada orang Kristen mengatakan bahwa Alkitab firman Allah dalam pengertian itu didikte. Sejak Alkitab ditulis dari zaman Musa sampai pada zaman para rasul, kurang lebih 1500 tahun, tidak ada orang Kristen yang berkeyakinan bahwa Alkitab itu didikte. Nggak ada. Jadi nggak usah capek-capek orang Muslim mencari Alkitab yang didikte. Hanya Quran yang didikte. Tetapi dikte Quran pun masih dalam tanda tanya besar. Kenapa? Karena tidak terbukti bahwa Alkitab berbicara kepada Muhammad. Semua melalui Jibril. Bahkan itu ada beberapa ayat berkaitan dengan kebutuhan baginda. Contoh, ketika baginda hendak menikahi sampai itu anak mantunya itu bekasnya itu kan turun ayat. Dan banyak ayat-ayat lain itu kebutuhan baginda di situ. Jadi firman Tuhan di dalam Alkitab. Oke, waktunya habis. Tulisan para rasul, bro. Oke. Monggo Bang Suma. Silakan dari pihak Muslim. Tadi nggak dijawab berarti itu ya. Paulus tidak pernah disahkan surat-suratnya oleh Yesus berarti. Monggo Bang. Ya. Ya, tadi Anda mengatakan bahwasanya Anda mengkritisi Quran karena Allah sendiri itu tidak pernah memerintah bicara langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lantas Anda mengatakan bahwa Allah bicara langsung kepada Abraham, Allah bicara kepada Musa, Allah bicara langsung kepada Daud dan seterusnya. Dengan demikian, Anda sudah meludah ke atas, jatuhnya tepat di mata Anda sendiri. Karena kenapa? Tuhan tidak pernah berbicara langsung kepada Paulus. Allah tidak berbicara langsung kepada Lukas. Allah tidak berbicara langsung kepada Markus dan Yohanes. Berfirmanlah Allah kepada Lukas. Mana ada dalilnya? Bicaralah Allah kepada Markus. Mana ada dalilnya? Nggak ada dalilnya. Tapi kitab yang tak ada dalilnya itu Anda imani sebagai firman Tuhan, sehingga Anda menjadi Kristen hari ini. Kalau kami strukturnya kan sudah jelas tuh. Kami mengimani Allah mewahyukan Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran sampai kepada beliau. Al-Quran menantang seluruh umat manusia untuk membuktikan Al-Quran itu bukan firman Allah. Kan begitu. Pembuktian yang Anda ingin katakan di sini adalah dia bukan wahyu Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memerintahkan menulis. Loh, memang Yesus pernah memerintahkan. Lukas, tulislah. Paulus, tulislah. Markus, tulislah. Kan tidak ada. Tapi Anda mengimani itu sebagai firman Tuhan. Berarti posisi di sini sama. Nah, sekarang mari kita uji. Apakah Rasulullah Muhammad SAW pernah memberikan legitimasi terhadap Al-Quran? Pernah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Yesus pernah nggak memberikan legitimasi seperti itu? Yang paling mulia di antara kalian adalah yang mempelajari surah-surah Paulus, yang mempelajari kitab Lukas, dan mengajarkan kepada yang lain. Ada nggak Yesus pernah mengatakan begitu? Nggak pernah. Berarti Al-Quran mengakui dirinya, Rasulullah mengakui dirinya. Nah, Anda, Lukas tidak pernah mengakui dirinya menerima dari Yesus. Kemudian kitabnya juga tidak pernah diakui bahwa datang dari Tuhan. Jadi tema kita, yang dongeng yang mana, yang syair yang mana, puisi yang mana, semua kembali kepada kitabmu. Demikian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kabur ya di sini ya. Jadi Edis tadi mengatakan bahwa Imam Malik mengatakan Ibnu Ishaq itu adalah seorang dajjal. Nah, dia kalau baca sesuatu itu memang tidak pernah sampai tuntas, teman-teman. Sehingga pujian-pujian para ulama kepada Ibnu Ishaq seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan, aku selama duduk bersama Ibnu Ishaq tidak pernah mendengarkan hal-hal yang meragukan tentang keilmuannya. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar. Kemudian Abu Muawiyah mengatakan, karena Ibnu Ishaq ahfadzun nas dinan. Ibnu Ishaq adalah orang yang paling sangat menjaga keilmuannya dalam hal agama. Nah, yang pujian-pujian nggak dibaca. Kemudian yang masih belum dia baca, yang sebenarnya dia belum selesai membacanya, dia narasikan. Kan gabrul kalau seperti itu. Kan begitu. Sedangkan pertanyaan saya belum dijawab. Pernahkah Yesus mengesahkan surat-surat Paulus yang ada di dalam Bible? Pernah ada pengesahan dari Yesus? Tidak pernah, nggak ada. Makanya kalau kita bandingkan antara pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus, banyak yang bertentangan. Contoh, Yesus tidak pernah ngajari dosa waris. Paulus di dalam Roma 5 ayat ke-12 mujuk-mujuk ada istilah dosa waris. Kalau istilah dosa warisnya ada ya. Tapi yang mengindikasikan di dalam Roma 5:12 ada. Padahal Yesus tidak pernah ngajari yang seperti itu. Makanya selalu bertabrakan. Kenapa? Pengesahannya tidak ada. Validasinya tidak ada. Ngarang-ngarang sendiri yang ada. Kalau Paulus saja sudah bisa berasumsi, iya. Paulus saja pintar berasumsi, apalagi umatnya. Begitu. Monggo. Oke, waktu habis. Jadi kayaknya diskusi hari ini berjalan. Tunggu dulu Mas Herbert, karena bagaimana mau jawab sendiri atau apa?
Karena saya lihat Gak apa-apa, begini, Cak. kebanyakan pihak Muslim sudah memberikan jawaban, tapi pihak Kristen tidak menanggapi pertanyaan dari pihak Muslim tadi, gitu. Loh, Karena saya lihat berapa pertanyaan dari Ustaz dulu Najat dong. sama Pak Zulkifli, gitu. Oke, saya tambahkan karena saudara Edi sudah kabur, Dulu, aku biar sekarang saya mau tanya. Mas Erben mute saja. suaranya agak Silakan jelas, Mas Dinda Erben. Wafi, silakan. Dulu, aku mau ngomong ini. Dinda Masa? Wafi saya nyimak ya, silakan. Biar saya Oke. Pertama, Paulus karena disahkan oleh Yesus tulisannya. Artinya kalau orang bertanya itu bertanyalah dari pengetahuan. Orang Paulus Suaranya bertobat jenengan setelah putus-putus, Mas Erben. Iya, orang Yesus Paulus itu bertobat setelah setelah Yesus terangkat ke surga, bro. Bagaimana mungkin tulisan Paulus itu lagi disahkan oleh Yesus? Itu yang harus dipahami. Berikut Matius, Yohanes, Petrus, Yudas, dan Yakobus itu tulisan mereka pun tidak pernah disahkan oleh Yesus. Kenapa? Karena mereka menulis itu setelah Yesus terangkat ke surga. Tetapi tulisan mereka ini kebenaran. Kenapa? Karena sesuai dengan fakta sejarah. Beda dengan Muhammad, tulisannya diklaim dari Allah dan teliti, tapi kalau dibawa ke dalam fakta sejarah, tidak bisa dibuktikan. Contoh, Maryam saudara Harun, itu hidup di zaman berapa itu? Maryam saudara Harun itu hidup 1000 tahun lebih itu, 1500 tahun sebelum Yesus itu. Bagaimana Maryam saudara Harun itu dewi? Baru Isa lahir di kandang apa? Isa lahir di bawah pohon kurma. Sejak kapan, di tahun berapa pohon kurma ada di Bethlehem? Ini dia yang tidak sinkron. Jadi banyak sekali. Jadi tidak ada catatan sejarah yang bisa divalidasi terhadap apa yang dikatakan di dalam kitab ini. Jadi oke, kalau orang Muslim mengklaim Quran itu kebenaran, orang Kristen klaim bahwa Alkitab itu kebenaran, maka untuk menguji kedua kebenaran yang diklaim ini, mari kita kembali kepada sejarah. Apa yang tertulis di dalam Alkitab bisa dikonfirmasi dengan sejarah. Sedangkan apa yang tertulis di dalam Quran tidak bisa dikonfirmasi dengan sejarah. Artinya, satu kebenaran yang inline dengan sejarah, satu kebenaran yang bertentangan dengan sejarah. Itu dia. Kalau kalian katakan ajaran Paulus dengan Yesus bertentangan, sepanjang saya belajar tidak pernah ada ajaran Paulus dengan Yesus bertentangan. Yang bertentangan itu adalah kalian tidak memahami ajaran Paulus. Tetapi kalau ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad bertentangan, yes, semua bertentangan tentang perkawinan. Yesus monogami, Muhammad poligami. Yesus ajarannya di surga tidak ada kawin-kawin, sedangkan di ajaran Muhammad di surga ada 72 bidadari. Itu bertentangan. Sunat bagi orang Yahudi itu untuk orang Israel, untuk keturunannya. Sedangkan di Islam semua disunat, artinya tidak tahu. Isa di dalam Quran, artinya nggak ada. Yesus dalam Alkitab ada artinya. Al-Masih di dalam Quran nggak ada, nggak tahu, nggak, artinya pengusak. Tapi Mesias di dalam Kristus atau Kristus itu menunjukkan kepada dia Mesias, Raja segala raja. Jadi di sini saya katakan, jadi kalau kita mau berbicara tentang ajaran Yesus dan Muhammad dengan ajaran Yesus dan Paulus, saya katakan ajaran Paulus itu selaras dengan ajaran Yesus. Yang tidak selaras dengan ajaran Yesus itu ajaran Muhammad. Orang itu semua selaras. Dengan secara pun nggak selaras, bro. Contoh, di dalam Quran nama wanita hanya satu, Siti Maryam. Bagaimana Quran bisa menjelaskan siapa ibu yang lain itu? Kan tidak bisa. Sunat juga tidak ada di Quran. Sunat itu ada di hadis. Itu pun dikatakan bila Ibrahim. Kalau dibaca, kalau disamakan bila Ibrahim dengan sunat Musa, itu bertentangan. Karena sunat Musa itu tanda perjanjian bahwa keturunan yang dilahirkan setelah Abraham disunat yang menjadi ahli waris. Kalau di kalian, yang penting sunat. Sunat itu apa artinya? Bersih. Sejak kapan nanti sunat bagi orang Yahudi untuk membersihkan? Sunat bagi orang Yahudi itu adalah tanda perjanjian. Jadi di situ, kalau dosa waris itu hakikat dosa, memang semua manusia sudah memiliki hakikat dosa. Buktinya kenapa? Terpisah dari kita. Itu buktinya bahwa sudah ada. Oke, waktunya habis. Waktunya habis, Mas Erben. Tolong di mute dulu. Jadi gini, diskusi hari ini kayaknya tidak berimbang saya lihat. Itu yang saya simak. Yang pertama tadi banyak sanggahan dari pihak Muslim, tetapi pihak Kristen tidak menyanggah balik pertanyaan dari pihak Muslim, itu yang saya lihat. Terus yang kedua, teman dari Kristen satu sudah turun, jadi nggak elok lah kalau kita berdiskusi lagi. Silakan, mungkin saya kembalikan ke yang punya room, Ustaz Najah, sekalian closing statement mungkin. Silakan Ustaz Najah. Ya, saya menjawab sedikit setelah ini closing statement biar Bang Zuma ya. Ya, poin yang jenengan jelaskan barusan. Intinya Mas Erben tidak bisa ya menjelaskan bahwa surat-surat Paulus itu disahkan oleh Yesus, tidak bisa. Begitu. Karena kalau kita lihat di dalam Bible, sebenarnya ya pengutusan Paulus kan ya, saat Paulus itu mendengar suara dari langit ya, di dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22. Dan saat itu Paulus banyak ya bersama orang-orang yang temannya mendengar suara Yesus yang datang kepada Paulus. Tetapi di Kisah Para Rasul 22, teman-temannya tidak mendengar suara Yesus itu.
ada dua cerita yang sama, oknumnya sama, tempatnya sama, tapi hasil ceritanya berbeda. Kan lucu gitu loh. Ada dua cerita sama-sama di dalam kisah para rasul yang ceritanya sama tapi hasil ceritanya berbeda. Apa ada blunder kalau seperti itu? Kan sangat membagongkan sekali, guys. Kemudian ketika Yesus tidak pernah mengajarkan yang namanya dosa waris, ternyata ujuk-ujuk Paulus dalam Roma 5:12 mengindikasikan ada dosa waris. Kemudian ketika Yesus juga bersunat, Yesus itu sunat. Kalau dikatakan hukum-hukum ini hanya terjadi kepada bangsa Yahudi, ingat, kalau kita baca di dalam ayat-ayatnya, untuk semua laki-laki, bukan untuk khusus bangsa Yahudi. Untuk semua laki-laki harus bersunat. Yesus saja sunat. Makanya kan kulupnya itu seharusnya kalau dituhankan bisa itu. Karena terputus dari tubuhnya Yesus. Jadi Tuhan kecil nantinya itu, cucu Tuhan. Kalau Yesus anak Allah, maka kulup Yesus itu adalah cucu Allah, begitu. Kan begitu. Sehingga kalau kita katakan pengesahan Yesus melalui hanya suara begitu, tidak pernah berbincang-bincang langsung, kan susah kita mau percaya gitu loh. Itu hanya pengakuan Paulus. Kalau jenengan katakan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma dan kurma tidak ada di zaman dulu di mana itu ya, di Yerusalem ya, di Baitul Maqdis tidak ada. Sekarang kita lihat di dalam sejarah sekarang yang kita temukan ya. Ini di News Indonesia ya, BBC News Indonesia. Tertulis, ilmuwan Israel berhasil tumbuhkan pohon kurma dari biji yang berasal dari zaman Nabi Isa. Dor. Kan gitu. Nah, ini ya, ini keterangannya jelas. Sudah ditemukan biji-biji yang ditemukan sejak pada zaman Nabi Isa. Ini di BBC News Indonesia. Dibaca sendiri. Dor. Selamat datang di dor begitu. Jadi, kalau di surga ada 72 bidadari contohnya. Ini bertentangan. Loh, mending kita ada 72 bidadari daripada di surganya ada naga Dragon Ball. Ya, ada naga Dragon Ball. Di sana ada Naruto, ada Itachi, Amaterasu semuanya. Wah, surga kok ada peperangan ke anime kan susah kalau begitu. Monggo Bang Zuma di closing statement Bang. Tafadhol. Silakan Bang Zuma closing statement-nya untuk sore hari ini. Biar saudara Erben dulu. Habis itu kita. Kan sudah kita suapi tadi. Silakan. Ya, salah sendiri kenapa temannya kabur gitu. Bang Erben, closing statement Bang Erben. Monggo Bang Erben, closing statement. Silakan. 4 menit Bang Erben. Halo, Bang Erben? Oke, jadi saya justru menegaskan bahwa pertanyaan kalian itu menunjukkan bahwa kalian tidak mengerti sejarah penulisan Alkitab. Bahwa Alkitab Perjanjian Baru itu sejak dahulu sebelum Muhammad dan sebelum Allah Yesus memberikan wahyu kepada Muhammad, semua orang Kristen sepakat mengatakan bahwa kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis setelah Yesus naik ke surga. Ingat ya, kitab-kitab Injil itu ditulis semua setelah Yesus naik ke surga. Maka di dalam ajaran Alkitab tidak pernah Yesus menerima kitab Injil. Jadi inilah menegaskan bahwa 1400 tahun Muslim hadir di dunia ini tetap tidak memahami sejarah Kristen dengan benar. Itu yang mau saya tegaskan sama kalian. Baru juga teman-teman Muslim kalau mengerti tentang sunat di dalam ajaran Yahudi, silakan baca di dalam Kejadian 17. Di situ dikatakan bahwa perjanjian itu adalah kepada Abraham dan keturunannya, semua laki-laki keturunan Abraham. Itu yang betul. Jadi Ustaz Fahmi tadi itu membaca entah dari kitab mana, saya tidak tahu. Karena saya membaca kitab itu bahwa semua hanya untuk Abraham dan keturunannya serta budak orang beli dan lahir di rumahnya. Paulus juga mengatakan untuk semua orang Yahudi sunat itu wajib. Tetapi untuk orang di luar Yahudi tidak terikat dengan sunat. Kenapa? Karena perjanjian sunat itu sebenarnya perjanjian satu keturunan Abraham yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka ada dua anak Abraham, satu anak yang lahir kepada Abraham dari budak Sarai, anaknya Hagar. Dan itu lahir sebelum bersunat. Sedangkan anak yang lahir dari Sarah itu anak yang lahir setelah bersunat. Maka perjanjian itu Isa menurut Isa, karena Isa yang lahir perjanjian sunat. Itu maksudnya sunat. Tapi kalau orang Muslim tidak mengerti sunat,
Kalau ditanya kenapa kau disuruh, pokoknya itu disuruh, pokoknya dipotong di situ ya. Jadi inilah kawan-kawan yang saya sampaikan sama kalian, tidak nyambung dengan Alkitab orang Kristen dan tidak nyambung dengan Alkitab orang Yahudi. Karena itulah makanya Al-Quran itu sampai hari ini tidak berani menyatukannya dengan kitab Injil dan kitab Yahudi. Bahkan banyak para ulama melarang orang Muslim untuk membaca Alkitab dan Injil. Semua hanya orang Muslim. Coba kalian baca kitab Taurat, APL dan Tobit itu. Kalau kalian berani membaca itu dan kalian baca Al-Quran dalam terjemahan bahasa Indonesia, kalian pasti gemetaran. Kenapa para ulama atau para ustaz mengatakan jangan baca kitab Taurat, jangan baca kitab Injil? Kalau memang Quran itu sempurna, tentu tidak akan takut dengan ini, tidak akan takut kalau dibaca bersambingan dengan kitab terdahulu. Orang Kristen sejak dahulu tidak pernah mengatakan ada kitab yang datang dari langit sejak zaman Musa. 1.500 tahun kita ditulis. Semua itu kisah manusia. Oke, waktunya habis. Jika saudara kami umat Islam dilarang membaca Bible, membaca perjanjian lama, perjanjian baru. Yang pertama yang Anda harus pahami, munculnya larangan itu kenapa? Karena di dalam kitab Anda itu penuh porno aksi yang tidak boleh dibaca oleh anak di bawah umur. Ya, karena cerita-cerita yang dibangun di dalamnya itu cerita yang tidak layak dibaca oleh anak-anak. Bicara tentang buah dada, bicara tentang perselingkuhan, bicara tentang buah zakar keledai seperti, nggak bisa dibaca oleh anak-anak. Itu makanya yang kami larang. Kedua, di dalamnya itu banyak cerita-cerita sadis. Pembunuhan terhadap anak-anak, pembantaian terhadap anak-anak, kemudian bunuhlah semua manusia yang ada di dalamnya. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya. Jadi anak-anak itu nggak boleh kemudian, umat Islam itu nggak boleh membaca kalau mereka tidak memahami secara menyeluruh daripada isi kitab Anda. Tapi kalau dikatakan jangan baca supaya agar jangan murtad, nggak mungkin. Kecuali kalau dia membaca kitab Roma, Efesus, di mana di situ tidak ada lagi perintah untuk tunduk kepada perintah Tuhan, alias merdeka dan alias menang atau bebas dari aturan Tuhan. Cukup mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka akan dijamin masuk surga. Nah, itu yang kita takutkan dibaca oleh umat Islam yang awam. Tapi kalau kami tiap hari kami baca kitab Anda, karena bagi kami itu bukan firman Tuhan. Bagi kami itu adalah mirip seperti surat kabar yang diberitakan oleh wartawan, kemudian dicatat dan disampaikan kepada orang halayak banyak. Kenapa saya katakan itu sama seperti surat kabar? Karena Yesus sendiri tidak memberikan legitimasi. Apalagi Tuhan pencipta langit dan bumi. Berbeda dengan Al-Quran. Selalu bercerita bahwa Al-Quran itu adalah wahyu. Kalau tidak percaya, silakan kamu buat semisal Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bukan wahyu, maka tentu di dalamnya kalian akan menemukan banyak pertentangan. Kalau bukan wahyu, tentu akan hanyut dimakan zaman. Kalau bukan wahyu, pasti banyak kemudian di dalamnya hal-hal yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tapi kan nggak ada. Justru setiap ada ilmuwan yang menemukan, pasti sudah lebih dulu di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, seperti yang kita urai barusan. Dikatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu lahir ya di bawah pohon kurma. Ternyata terbukti kan? Bagaimana kemudian seorang Yahudi yang bernama Louis Elboric itu menyatakan bahwasanya ketika dia melakukan sistem penanaman kurma di sana di Yerusalem, dia berhasil. Ada beberapa pohon kurma yang kemudian bijinya itu diindikasikan sesuai dengan penyelidikan mereka, itu adalah biji yang kemudian berasal dari 2000 tahun lalu di gurun Yudea, di Yerusalem, tempat Yesus tinggal, tempat Yesus lahir kemudian. Benih-benih tua ini ditemukan di goa-goa di istana kuno yang dibangun oleh Raja Herodes pada abad 1 sebelum Masehi. Berarti ini fakta. Lagi-lagi Al-Quran terurai kebenarannya. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu ini semua kalau bukan wahyu? Hari ini Anda mungkin menolak apa yang ada dalam Al-Quran. Tapi zaman, ilmu pengetahuan akan mengurai semua kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Bayangkan saja tuh. Ini fakta ini. Ini bukan dongeng. Ini penelitian dan dibuktikan kemudian oleh orang-orang yang ada di sana bahwasanya betul. Ini 2000 tahun yang lalu bibit-bibitnya dan bisa tumbuh. Dan ini berasal dari mana? Tanah Yudea. Tempat Yesus itu dilahirkan. Di Palestina, di Yerusalem. Jadi tidak ada lagi bantahan yang bisa Anda katakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Kecuali Anda menemukan sebuah
buku sejarah di luar Islam yang menceritakan Rasulullah Muhammad SAW pernah ke Yerusalem melakukan penelitian tentang pohon kurma, lalu dia tuliskan di dalam surah Maryam bahwa Isa alaihissalam itu dilahirkan di bawah pohon kurma. Tapi apakah ada buku sejarah yang mengatakan itu? Anda tidak akan bisa menemukan itu. Jadi inilah yang ada kita hasilkan pada sore hari ini adalah Al-Quran itu murni wahyu dari Allah, bukan karangan Rasulullah Muhammad SAW, bukan juga seperti tuduhan Anda adalah syair-syair, bukan juga kemudian adalah dongeng. Kenapa? Buku-buku syair yang ada, yang sangat-sangat diistimewakan dan ditonjolkan oleh pesair-pesair Arab, itu sudah tidak ada sampai hari ini. Tapi Al-Quranul Karim terjaga sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamilah yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaganya. Itulah yang ingin saya terangkan kepada saudara, bahwa kitab Anda duduk sebagai hadits saja itu tidak sanggup, apalagi duduk sebagai kalamullah menyamai Al-Quranul Karim. Demikian. Oke, terima kasih Kanda Zuma. Terima kasih juga untuk Mas Erben. Ya, oke baik saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan satu diskusi atau debat yang sangat menarik, seru, dan juga pada akhirnya memanas. Dan kita melihat bagaimana masih di menit-menit awal aja sudah membuat Ustadz Suma dan Ustadz Wafi kelabakan, bahkan mereka sampai emosi kepanasan ketika berhadapan dengan apologet Kristen yang sangat cerdas ini. Karena apa? Ya karena memang pada dasarnya apologet Kristen ini ketika mereka membawakan suatu data atau suatu narasi, semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang valid sesuai dengan fakta yang sesungguhnya seperti itu. Karena memang pada dasarnya ketika Ustadz Suma ini berdiskusi atau berdebat, pasti mereka akan membawakan suatu data-data yang itu sama sekali tidak bisa dibuktikan kebenarannya, atau dalam artian mereka hanya berasumsi seperti itu untuk mendukung suatu narasi atau argumentasi yang mereka bawakan. Ya, yang pada akhirnya hal itu akan membuat Ustadz Suma dan juga kita melihat bagaimana pada akhirnya mereka kepanasan. Karena apa? Ya karena mereka sendiri tidak bisa menyanggah, mereka sendiri tidak bisa membantah setiap narasi dan argumentasi dari para apologet Kristen ini. Karena apa? Ya karena memang mereka sudah menunjukkan atau membawakan data-data yang itu semuanya bisa dibuktikan kebenarannya seperti itu. Ya, ini juga sangat menjadi suatu perhatian ya, yang dimana kalau kita melihat ketika Ustadz Suma, Ustadz Fahmi ini mereka membahas tentang kekristenan, mereka berkor-kor tentang kekristenan, mereka ini seakan-akan lebih mengerti dan memahami tentang iman Kristen itu sendiri. Mereka ini seakan-akan lebih mengerti dan memahami tentang firman Tuhan yang ada yang firman Tuhan yang dimana mereka ini kerap kali selalu saja mentafsirkan ayat Alkitab secara liar, yang pada akhirnya apa yang mereka tafsirkan itu lari dari maksud dan tujuan atau dari konteks penulisan ayat tersebut. Dan ketika seorang apologet Kristen atau para hamba Tuhan menyangga akan hal itu, mereka pada akhirnya menjadi kepanasan, mereka pada akhirnya menjadi emosi, ya karena memang setiap hal yang mereka bawakan, setiap narasi, argumentasi yang mereka bawakan, semuanya itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena kalau kita melihat para apologet Kristen ini ketika mereka membawakan satu data, pasti itu semua sesuai dengan fakta, bahkan semuanya itu juga bisa dibuktikan seperti itu. Dan pada akhirnya hal itu menjadi suatu hal yang membuat para polemikus ini, Ustadz Suma dan kawan-kawan ini menjadi kepanasan. Mereka menjadi seperti kebingungan sendiri seperti itu ya. Tapi memang seperti itulah, kalau ketika kebenaran itu dibukakan pasti akan sulit untuk diputarbalikan seperti itu ya. Oke saudaraku, ya kiranya melalui diskusi ini kita juga bisa dicerdaskan, iman kita juga semakin dikuatkan, dan kita juga boleh terus bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Dan kiranya kita juga terus berdoa untuk para anak-anak Tuhan, para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Tugas kita sebagai orang percaya, kita juga bisa menjadi saksi dimanapun kita berada dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.